الله الرحمن الرحيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah. Amma ba'du. Sidang jemaah, Bapak-bapak, ibu-ibu, semua hadirin yang dirahmati oleh Allah Ta'ala, alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah Ta'ala masih dimudahkan kepada kita untuk duduk di majelis ilmu. Dan majelis ilmu seperti ini merupakan majelis yang sangat mulia. Rasulullah SAW menggambarkan majelis ilmu itu dengan taman-taman surga. Rasulullah SAW bersabda dalam hadis yang sahih disahihkan oleh Syalbani, "Idza marartum bi riyadil jannati farta'u." Jika kalian berjalan melewati taman-taman surga, maka hendaknya kalian mampir di dalamnya. Maka para sahabat bertanya, "Ya Rasulullah, wa ma riyadul jannah?" Apa itu taman-taman surga? Maka Rasulullah SAW mengatakan, "Hilaqadz dzikir." Taman surga itu adalah majelis zikir. Dan kata Imam Nawawi dalam kitab Al-Adhkar, majelis zikir itu ada dua. Yang pertama, majelis yang disebutkan di dalamnya halal, yang disebutkan di dalamnya nama Allah Ta'ala. Kita berkumpul di sini, kemudian setiap kita itu berzikir, membaca subhanallah, alhamdulillah, la ilaha illallah, itu majelis zikir. Tetapi yang kedua, majelis zikir terbaik, kata Imam Nawawi, itu adalah majelis yang disebutkan di dalamnya halal, haram, disebutkan di dalamnya bagaimana tata cara sholat, bagaimana tata cara ibadah, yaitu majelis ilmu. Oleh itu majelis ilmu seperti ini merupakan majelis zikir terbaik. Setelah itu Rasulullah SAW mengatakan, "Inna lillahi sayyaratin minal malaikah." Allah itu memiliki malaikat yang ditugaskan untuk terbang, yabhafuna an majalis dzikir, terbang untuk mencari majelis-majelis zikir. Fa idza wajaduhum hafu bihim. Jika malaikat sudah mendapatkan majelis zikir, maka malaikat itu akan duduk bersama mereka sampai selesai. Oleh itu alhamdulillah kita bisa berkumpul di majelis zikir ini taman surga. Kita tidak mungkin merasakan manisnya surga nanti di hari kiamat kecuali kita sudah merasakan manisnya majelis zikir, majelis ilmu di dunia. Siapa yang sudah bisa merasakan manisnya majelis ilmu, maka dia akan bisa merasakan manisnya surga nanti di hari kiamat. Dan alhamdulillah kita dimudahkan oleh Allah Ta'ala sehingga kita bisa berkumpul pagi hari ini di tempat ini. Sedang jemaah yang dirahmati oleh Allah Ta'ala, materi yang akan kita bahas ini materi yang sangat penting. Maka saya minta Bapak, Ibu-ibu konsentrasi, karena waktu kita nggak lama. Waktu kita tidak lama. Saya mohon konsentrasi karena ini sangat urgen. Sebelumnya saya ingatkan, Allah itu telah memberikan kepada kita karunia yang sangat banyak. Kenikmatan yang Allah berikan kepada kita sudah tidak bisa terhitung. Wa atakum min kulli ma sa'altumuh wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Sampai Allah Ta'ala berfirman, dan Allah telah mengaruniakan kepada kalian apa saja yang kalian butuhkan. Dan jika seandainya kalian menghitung nikmat Allah, tidak bisa kalian menghitungnya. Banyak sekali karunia Allah Ta'ala itu. Maka di antara kenikmatan yang paling besar yang Allah berikan kepada kita itu ketika Allah menciptakan kita itu berpasangan. Allah menciptakan kita itu hidup itu tidak sendirian. Sehingga Allah itu menciptakan kita dan kita itu akan berpasangan. Kita akan merasa gersang kalau kita itu nggak punya pasangan. Oleh itu ketika Allah telah membicarakan tentang pasangan hidup, wa min ayatihi an khalaqalakum min anfusikum azwaja. Di antara tanda kedahsyatan Allah, kehebatan Allah, tanda-tanda kehebatan Allah dalam menciptakan kalian
ketika Allah menciptakan dalam diri kalian itu pasangan kalian. Tujuannya untuk apa? Litaskunu ilaiha, supaya kalian itu bisa merasakan tentram dengan pasangan itu. Berarti manusia hidup sebatang kara, tidak memiliki pasangan itu pasti gersang hidupnya. Kita alhamdulillah diberikan oleh Allah pasangan hidup. Dan rahasia tentang cinta, rahasia tentang pasangan hidup itu tidak bisa tergambar dengan akal kita. Sebuah rahasia yang sangat menakjubkan. Sampai kita dibawa oleh Allah Ta'ala sampai ke pasangan hidup kita. Perjalanan kita sampai ke pasangan hidup kita itu luar biasa. Tidak tergambar. Rupanya saya akan menikah dengan istri saya. Istri saya menikah dengan saya. Itu sudah luar biasa. Tetapi biasanya orang itu kalau belum menikah hidupnya gersang. Walaupun kerja bayarannya tinggi, tetapi biasanya hidupnya gersang sehingga tidak bisa mengatur harta. Itu kita semuanya rasakan. Tapi subhanallah, ketika orang itu menikah, hidupnya lebih tertata. Sehingga yang awalnya dia itu kerja untuk hidup sendiri, itu tidak bisa nabung, tidak bisa mengatur harta. Ketika menikah harus dibagi menjadi dua, itu bisa teratur. Mulailah dalam diri kita itu ada ketenangan hati. Tapi rupanya sidang jemaah yang dirahmati oleh Allah Ta'ala, ketika kita itu sudah memilih calon pasangan terbaik, kita sudah cari suami idaman, kita sudah mendapatkan istri idaman kita, rupanya hidup kita itu gersang juga kalau kita tidak memiliki anak. Oleh karena itu nikmat anak merupakan nikmat yang sangat mahal. Sampai para nabi saja ketika tidak Allah karuniakan kepada mereka anak, mereka pun gersang hidup mereka. Kita melihat sosok seperti Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim itu sampai tua renta tidak memiliki anak, padahal istri beliau cantik, yaitu Sarah itu sangat cantik. Setelah itu Nabi Ibrahim terus berdoa mendapatkan anak. Ketika Nabi Ibrahim mendapatkan wanita hadiah dari Fir'aun namanya Hajar, Nabi Ibrahim itu memiliki anak laki-laki pertama, namanya Ismail. Namanya seorang bapak, sudah tua, tidak memiliki anak, kemudian punya anak, cintanya kepada anak luar biasa. Nabi Ibrahim pun merasakan. Rupanya Allah cemburu. Setelah itu Allah uji keimanan Nabi Ibrahim untuk menyembelih anaknya. Sukses. Sampai akhirnya anaknya dipindah ke sebuah tempat ghairi dzi zar'in inda baitikal muharram. Sebuah tempat yang tidak ada tumbuhan, tidak ada air, tidak ada binatang, manusia nggak ada, yaitu di Mekah. Berhasil. Setelah itu Nabi Ibrahim memiliki anak yang kedua namanya Ishak. Ketika memiliki dua anak ini, apa kata Nabi Ibrahim? Alhamdulillahilladzi wahabali 'alal kibari Ismail wa Ishak. Inna Rabbi lasami'ud du'a. Segala puji bagi Allah Ta'ala yang telah mengaruniakan kepada saya anak Ismail dan Ishak alal kibar, walaupun saya itu sudah tua renta. Apa kata Nabi Ibrahim setelah itu? Inna Rabbi lasami'ud du'a. Dan Tuhanku sangat mendengar doa seorang hamba. Berarti Nabi Ibrahim terus berdoa. Coba kita lihat juga seperti Nabi Zakaria. Nabi Zakaria itu istrinya mandul. Nabi Zakaria itu istrinya mandul sampai ketika Maryam dilahirkan. Maryam itu berarti sepupunya, keponakan. Akhirnya berebut orang itu untuk mengasuh Maryam, termasuk yang ikut Nabi Zakaria. Akhirnya suruh melemparkan undian. Ketika dilemparkan ke sungai, siapa yang anak panahnya naik ke atas, maka dia menang. Akhirnya rupanya Nabi Zakaria. Nabi Zakaria itu berdoa kepada Allah Ta'ala, Rabbi la tazarni fardan wa anta khairul warithin. Wahai Tuhanku, coba perhatikan doa Nabi Zakaria ini. Dia mengatakan, Tuhanku, janganlah Engkau jadikan saya hidup sebatang kara. Rupanya seorang itu walaupun sudah punya pasangan hidup, suami atau istri, ketika tidak punya anak itu gersang hidupnya. Sehingga Nabi Zakaria pun mengatakan, Rabbi la tazarni fardan. Wahai Tuhanku, jangan Kau jadikan saya hidup sebatang kara. Wa anta khairul warithin, dan Engkau adalah zat terbaik untuk menciptakan ahli waris.
Ketika terus berdoa seperti ini, Allah kabulkan doanya. Fastajabna lahu, kami kabulkan permintaan Nabi Zakaria. Wa aslahna lahu zaujah wa wahabna lahu Yahya, kami karuniakan kepadanya anak laki-laki namanya Yahya. Wa aslahna lahu zaujah, dan kami perbaiki istrinya yang mandul, rahimnya sehat, kemudian melahirkan anak namanya Nabi Yahya. Oleh itu sudah jamaah yang dirahmati oleh Allah Ta'ala, anak itu merupakan karunia yang sangat mahal. Aset kita terbaik itu adalah anak. Sehingga kalau kita nanti meninggal dunia dan pasti kita akan mati, anak kita itu aset satu-satunya yang bisa melanjutkan amal kita. Sudah jamaah yang dirahmati oleh Allah Ta'ala, saya ingin bertanya, bapak-bapak, ibu-ibu, saya ingin bertanya, jika kita itu memiliki anak yang cerdas, EQ-nya di atas rata-rata, anak kita pintar sekali, pertanyaan, kita akan mencarikan siapa guru terbaik? Guru terbaik bagi anak kita itu siapa? Ayo bapak-bapak, coba siapa yang punya pendapat? Saya punya anak cerdas, pintar. Mungkin kalau EQ-nya di tes itu di atas rata-rata. Pertanyaan, kalau saya punya anak seperti ini tuh, saya akan carikan guru siapa yang terbaik? Siapa guru terbaik bagi anak saya yang memang cerdas, pintar, EQ-nya di atas rata-rata itu? Coba bapak. Saya berpikir. Ini kita bicara, ini kita mau bicara masalah pendidikan, maka tolong dibuka wacana. Kita santai saja, saya tanya, nanti saya tanya. Coba bapak, siapa yang bisa jawab? Kalau kita mau mencarikan guru bagi anak kita itu, yang terbaik siapa itu guru itu? Ya, gimana Mas? Mungkin dari orang tua sendiri. Ya, Masya Allah, barakallahu fiik. Semoga Allah Ta'ala memberkati ilmu Anda dan memberikan manfaat. Masya Allah, terbaik. Jika kita punya anak, dan anak kita itu orang yang cerdas, orang yang hebat, manusia yang terbaik, pertanyaan di sini, siapa guru yang terbaik untuk anak kita sendiri? Rupanya yang terbaik itu adalah Anda sendiri, orang tua, bapak, ayah, bunda itu merupakan guru terbaik bagi anak Anda. Subhanallah, Allah itu menciptakan manusia terbaik. Walaqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Sungguh kami telah menciptakan manusia dalam bentuk yang paling terbaik, sehingga manusia itu adalah makhluk terbaik. Allah tidak mungkin memberikan anak itu kepada orang yang tidak tepat. Allah itu sangat bijaksana, sehingga ketika Allah menciptakan sebuah makhluk yang sangat indah, hebat, Allah akan memilih orang terbaik yang bisa menjaga. Bagikan kalau kita itu punya barang mahal, kita memiliki barang yang sangat mahal harganya, kita mau titipkan barang itu, kepada siapa kita menitipkan? Tidak mungkin kepada setiap orang, sembarang orang. Kita akan mencari orang terbaik yang bisa menjaga barang itu. Dan rupanya Anda yang dipilih oleh Allah untuk menitipkan barang terbaik yang Allah ciptakan. Allah menciptakan anak Anda dalam bentuk yang terbaik, dan rupanya Anda yang dipilih sama Allah Ta'ala. Bukan guru, bukan sekolahan, bukan ustaz, bukan pondok pesantren, tapi Anda yang dipilih oleh Allah Ta'ala. Allah tahu Anda itu orang terbaik bagi anak Anda. Oleh karena itu dalam konsep pendidikan, orang tua itu harus pede. Orang tua itu dia itu harus berani terjun dalam dunia pendidikan anaknya. Jangan sampai kita itu minder, jangan sampai kita itu pesimis, jangan sampai kita sebagai orang tua itu galau, sehingga ketika kita punya anak langsung kita serahkan ke orang lain. Anda guru terbaik. Oleh karena itu, Bapak, Ibu, Ayah, Bunda, mari kita ikut terjun dalam pendidikan anak kita. Anak kita itu butuh Anda. Anak kita itu sangat butuh Anda, sangat butuh ayah dan bunda. Maka dalam konsep pendidikan nanti akan kita sebutkan menanam rasa cinta kepada Allah yang terbaik, Anda yang bisa mendidik.
Orang yang bisa menanamkan cinta kepada Allah dalam diri anak adalah orang tuanya. Bukan guru, bukan pondok pesantren, bukan ustaz, tetapi orang tua yang bisa menanamkan. Oleh karena itu, mari kita ikut dalam mendidik anak kita. Walaupun kita itu dalam mendidik anak kita itu masih banyak kekurangan, tetapi kita sudah berjuang untuk meletakkan batu-batu peradaban. Anak kita disiapkan oleh Allah Ta'ala untuk menjadi peran-peran peradaban yang hebat. Maka peran-peran yang hebat ini harus terjun orang tua. Zaman sekarang ini kita melihat banyak orang tua itu yang tidak peduli dengan pendidikan anak. Ketika sudah punya anak, sudah punya uang, bapaknya kerja, ibunya kerja, anak titipkan di lembaga pendidikan atau di pondok pesantren, selesai. Bagaimana hasilnya? Hasilnya hancur. Kenapa? Karena yang bisa mendidik hati anak itu adalah orang tua. Maka itu kalau kita pengen anak kita berhasil, adalah guru terbaik. Sehingga mari bapak-bapak, ibu-ibu yang memiliki anak, mari kita kembali berjuang untuk mendidik anak kita. Pada kesempatan kita kali ini kita akan berbicara masalah pendidikan hati. Dan pendidikan hati itu pendidikan yang sangat berat. Dan ini yang bisa adalah Anda sendiri. Yang bisa mendidik itu adalah Anda sendiri. Saya pernah ditanya, dan pertanyaan ini bagus, saya sampaikan dulu sedikit mukadimah di sini. Saya pernah ditanya sama seorang ustaz di sebuah pondok pesantren ketika kita menyampaikan konsep ini. Ada seorang ustaz bertanya, "Ustaz, kenapa zaman sekarang itu fasilitas belajar itu mudah? Orang mau belajar itu gampang. Sekarang internet ada, TV ada, radio ada. Kita buka Google saja, ilmu itu semuanya lengkap. Kalau zaman dulu, zaman salaf itu kan fasilitas nggak ada. Orang mau belajar itu harus jalan kaki, tidak ada kendaraan seperti motor, mobil nggak ada. Demikian juga alat-alat untuk merekam nggak ada. Makanan mereka pun sederhana. Tapi pertanyaan, kenapa ilmu zaman dulu itu kok hebat sekali? Melahirkan sosok hebat seperti Imam Bukhari, Imam Muslim, Imam Syafi'i. Zaman sekarang itu teknologi dimudahkan sama Allah Ta'ala. Tapi kenapa kok ilmu itu kayak nggak nyantel dalam diri anak? Kita belajarnya gampang, tapi kenapa ilmu itu kayak belajar dapat langsung pergi? Ini ada apa? Maka saya jawab gini, coba perhatikan ibu-ibu, mungkin ada di antara bapak dan ibu yang bertanya juga. Zaman sekarang itu teknologi canggih, kita mau belajar mudah, semuanya gampang belajar itu, tapi seakan-akan nggak ada ilmu yang nyantel dalam diri kita. Zaman dulu belajar susah, teknologi nggak ada, tapi orang belajar, masya Allah, hasilnya ulama-ulama besar, Imam Syafi'i, kayak apa ilmunya? Maka sebuah pertanyaan penting, kenapa? Ada apa ini? Maka saya katakan, karena ilmunya orang zaman dulu itu barokah. Ilmunya ulama-ulama zaman terdahulu itu ilmu mereka barokah. Barokah itu apa? Ilmu walaupun sedikit tetapi memberikan manfaat yang banyak. Sedangkan ilmu zaman sekarang itu nggak barokah. Ilmu zaman sekarang itu nggak barokah. Nah, saya ditanya lagi, lah Ustaz, bagaimana supaya ilmu kita itu barokah? Sehingga kalau kita ngajar anak itu, pendidikan itu, ilmu yang dimiliki sama anak itu bisa barokah, memberikan manfaat kepada dia dan lingkungannya. Itu bagaimana caranya pendidikan supaya ilmu ini yang diajarkan itu barokah? Maka saya katakan, barokahnya ilmu itu bisa dinilai dari banyak sisi. Yang pertama, terkadang dinilai dari sisi guru, pengajar, pendidik. Dan sangat berbeda. Coba perhatikan ini, ucapan saya penting. Sangat berbeda. Seorang guru yang ngajar dengan ikhlas dengan guru yang ngajar tidak ikhlas. Sampai kata ya Imam Ibn Rajab dalam kitab beliau Jami' Ulum wal Hikam, beliau mengatakan an-nasihatu idza kharajat minal fam dakhalat fil udhun. Sebuah nasihat, sebuah ilmu yang ketika disampaikan itu keluarnya dari lisan, yaitu keluar dari lisan, maka masuknya itu cuma dalam telinga saja.
Ilmu itu kalau keluar dari lisan, masuknya ke telinga. Wa idza kharajat minal qalbi dakhalat fil qalbi. Tetapi nasihat yang keluar dari hati akan masuk juga ke hati. Maka itu yang pertama, supaya ilmu kita barokah, kita harus melihat sosok pendidiknya. Dan manusia terbaik, pendidik yang paling ikhlas itu adalah Anda. Bagian ucapan saya ini, manusia yang paling ikhlas mendidik itu adalah Anda sendiri. Yaitu siapa? Orang tua. Sekarang saya tanya, seorang ibu, dia hamil dengan susah payahnya, kemudian melahirkan, bapaknya kerja. Sampai akhirnya anak itu dirawat pelan-pelan, anak itu berbagai keliruan, belum bisa merangkak, akhirnya belajar merangkak, belum bisa berjalan, mulai belajar berjalan, belum bisa bicara, mulai belajar bicara. Kita jerih payah untuk mendidik anak kita. Pertanyaan, untuk apa kita mendidik anak kita? Apakah kita ingin dapat bayaran? Apakah kita ingin mendapatkan pujian, balasan, upah dari anak kita? Enggak. Berpuluh-puluh tahun kita mendidik anak itu semuanya ikhlas untuk anak kita. Walaupun nanti anak kita enggak membayar sepeser pun, kita akan perjuangkan. Sedangkan guru kita, apakah seperti orang tua ketika mendidik anak kita nanti? Kita taruh anak kita di sekolah, pondok pesantren, apakah seperti itu juga guru kita? Jika memang ada guru yang seperti orang tuanya sendiri, itulah pendidikan terbaik. Maka saya katakan, guru terbaik itu Anda. Guru terbaik itu bapak dan ibunya. Karena mereka mendidik anak ikhlas, bukan karena balasan, bukan karena imbalan, tetapi semuanya karena hati. Maka mari kita sebagai orang tua itu harus hati dalam mendidikan anak kita. Kemudian yang kedua, bisa juga dilihat dari anaknya. Bagaimana kecondongan anaknya, kehebatan anaknya. Oleh itu Imam Syafi'i mengatakan, akhi, lan tanalal ilma illa bisittah. Kamu tidak bisa mendapatkan ilmu kecuali dengan 6: kecerdasan, perjuangan, sabar, modal, dan yang lainnya. Itu dilihat daripada anaknya. Kemudian bisa juga dilihat dari sistemnya. Kalau saya katakan sekarang ini, sistem pendidikan sekarang itu banyak yang kebalik-balik, sehingga barokahnya sedikit. Maksudnya apa? Saya contohkan. Kalau kita lihat dalam konsep Islam itu, pendidikan hati lebih dahulu daripada pendidikan jasad. Yang digarap itu pertama hati. Nanti akan kita bicarakan di sini, itu pendidikan hati sebelum pendidikan jasad. Akidah lebih dulu daripada syariat. Zaman kita kebalik, sehingga kita itu yang dididik adalah jasad kita. Hatinya nggak pernah diperdulikan anak kita ini. Anak suruh menghafal, dipaksa untuk menghafal Quran. Anak ketika menghafal Quran itu siapa yang menghafal? Yang menghafal itu jasad, otak yang menghafal. Jadi pertanyaan, hatinya sudah cinta sama hafalan atau belum? Kita nggak pernah peduli. Sebelum kita arahkan anak kita untuk menghafal Quran, buat dulu anak itu cinta sama Quran. Jadi hati kita yang kita garap, anak kita itu hatinya dulu. Sebelum anak dipaksa untuk sholat, garap dulu hati anak kita sampai dia itu cinta sama Allah, dia itu cinta sama sholat. Jika anak kita sudah cinta sama sholat, cinta sama Allah, gak usah dipaksa, dia akan sholat dengan sendirinya. Yang digarap itu hati sebelum badan. Demikian juga kalau konsep salaf dulu itu, pendidikan itu yang digarap adabnya dulu sebelum ilmu. Bahkan kata Imam Abdullah bin Mubarak, kata beliau, saya itu belajar adab 30 tahun dan saya itu belajar ilmu 20 tahun. Adab, bagaimana anak itu memiliki adab Islami, itu yang perlu digarap, bukan ilmu. Sekarang orang belajar yang ditekankan ilmu hafalan, ilmu ini, calistung, ilmu ini. Nah sekarang adabnya bagaimana? Moralnya kayak apa anak kita ini? Tidak diajarkan. Kalau itu taktiknya itu ada. Maka dari itu pendidikan itu, barokah itu terkadang karena sistemnya. Kemudian yang keempat, barokahnya sebuah ilmu itu karena kondisi. Saya contohkan misalkan, kondisi itu apa? Kebanyakan kita itu belajar antara ilmu dengan tempat dan kondisi itu nggak sama. Contohnya saya contohkan, kita mau belajar tentang kebersihan. Seperti sekolah-sekolah itu ada slogan an-nadhafatu minal iman. Bagus, walaupun itu bukan hadis. Kalau hadisnya itu at-tuhuru syatrul iman, kebersihan itu setengah dari keimanan.
Kita didik anak untuk hidup bersih, tapi kitanya di kelas. Antara ilmu yang diajarkan dengan tempat dan kondisi nggak masuk. Kalau kita ingin mengajarkan anak itu hidup bersih, bawa ke jalan, ada sampah, punguti sampah itu baru mengajarkan kebersihan bagi anak. Kita mau mengajarkan anak itu cinta sama akhirat, tetapi kita ngajarnya di tempat yang ada AC-nya, nggak akan cocok. Coba kalau kita lihat sistemnya Rasulullah SAW, Rasulullah itu ketika mau mengajarkan supaya para sahabat itu tidak terlalu nafsu dengan dunia, bagaimana caranya? Rasulullah itu berjalan ke pasar, diikuti oleh para sahabat. Di situ ada kambing mati, bangkai. Sehingga media belajarnya apa? Bangkai itu. Rasulullah SAW mengatakan para sahabatku, siapa di antara kalian yang pengen beli kambing ini, yang sudah bangkai ini? Para sahabat tanya Rasul, siapa yang mau beli? Disitulah metode belajar. Sampai akhirnya Rasulullah mengatakan, wahai para sahabatku, dunia bagi Allah lebih hina daripada kambing ini di mata kalian. Sehingga antara ilmu dengan tempat dan kondisi itu pas. Contohnya, Rasulullah mau bicara masalah akhirat, perjalanan setelah kematian. Di mana bicaranya? Berbicaranya itu di kuburan. Ketika Rasulullah ke kuburan, rupanya liang lahatnya belum jadi. Akhirnya Rasulullah duduk, Rasulullah bicara masalah kematian. Pas bicara kematian di kuburan. Nah sekarang kebanyakan pendidikan itu cuma khusus dalam kelas saja. Kita mau mendidik anak supaya dia itu hidup rapi, hidup bersih, dia itu cinta sama lingkungan, tapi belajarnya di kelas tidak akan tepat pendidikannya itu, sehingga tidak barokah. Kemudian yang kelima, barokahnya itu, ini saya sebutkan ini dulu, masih penting. Barokah sebuah ilmu itu terkadang dilihat dari ilmu apa yang dipelajari. Kalau kita ingin, perhatikan ini ucapan saya ini, kalau kita ingin ilmu yang dipelajari anak kita itu barokah, bisa memberikan manfaat, ajarkan kepada anak ilmu yang mereka butuhkan dalam kehidupan setiap hari, bukan ilmu wawasan. Kebanyakan sama sekarang itu yang dipelajari ilmu wawasan yang tidak pernah diamalkan. Anak dipaksa untuk belajar ilmu yang tidak mereka butuhkan, tapi ilmu yang mereka butuhkan malah tidak diajarkan. Saya contohkan. Kita dulu belajar calistung itu berapa tahun? Kita malah sejak PAUD sudah diajarkan sekarang itu TK, SD, SMP, SMA, kuliah masih diajarkan. Kita butuhkan nggak ilmu matematika itu? Kita kalau mau hitung-hitungan, Anda saja pembisnis yang punya warung saja, kalau mau hitung-hitungan pakai apa? Pakai kalkulator, nggak usah pakai ini rumus, nggak dibutuhkan rumus itu. Tapi kita dipaksa untuk belajar. Padahal apakah kita butuhkan? Nggak kita butuhkan juga. Oleh itu banyak ilmu-ilmu zaman sekarang itu mubadzir. Ilmu diajarkan bukan untuk diamalkan, hanya untuk wawasan saja. Kalau mengejar kertas, itu yang membuat ilmu itu nggak barokah di akhir zaman. Maka itu intinya, kita ingin pendidikan anak kita itu ilmu yang mereka pelajari itu barokah, maka barokah itu dilihat dari 5 sisi itu, supaya anak kita itu menjadi anak yang barokah. Sidang jemaah yang dihormati oleh Allah Ta'ala, coba sekarang kita akan masuk pada pembahasan kita. Coba kita lihat di depan itu ada coba dilihat semuanya, coba Bapak Ibu lihat tentang benih yang tumbuh. Lihat di slide, coba dilihat. Itu benih, itu bukan ular itu. Itu benih, bagaimana tumbuhnya benih. Coba saksikan semuanya dulu. Jadi akar pertama itu yang tumbuh adalah akarnya. Kemudian sampai akar itu panjang menjulang ke dasar, kemudian baru ke atas. Sampai ke atas, kemudian keluarlah batang, kemudian keluar juga daun, kemudian ke atas sampai tinggi, kemudian setelah itu akan berbuah. Coba perhatikan sampai tinggi. Bagaimana proses benih itu bisa tumbuh sampai bisa memberikan manfaat kepada manusia.
perhatikan, dunia pendidikan itu kayak tumbuhnya biji. Anak kita itu kayak biji. Karena Allah Ta'ala sering dalam Al-Quran, demikian juga Rasulullah SAW mengumpamakan pendidikan itu atau anak manusia itu kayak biji yang ditumbuhkan. Jadi biji yang ditanam kemudian tumbuh. Maka itu pendidikan itu harus mengikuti bagaimana biji itu tumbuh. Maka yang pertama, biji itu ketika mau tumbuh, yang pertama digarap itu adalah akarnya. Begitu kalau kita perhatikan tadi, biji itu ketika tumbuh itu akarnya, bukan daunnya dulu, tapi akarnya, dikuatkan dulu akarnya. Ketika akar itu sudah kuat, baru naik ke atas. Kemudian nanti akan keluar batang pohonnya, kemudian akan keluar daunnya, sampai ke atas nanti akan keluar buah-buahnya. Demikian juga dalam sistem pendidikan kita. Sistem pendidikan kita kepada anak kita harus seperti ini. Yang kita garap itu akar, lebih dominan, lebih dahulu daripada batangnya. Akar itu apa? Akar itu hati. Akar itu akidah. Maka mendidik akidah, mendidik hati lebih dahulu, lebih penting daripada menggarap jasad. Kalau jasad itu syariat, jasad itu syariat, sehingga lisan kita itu berzikir, tangan kita, badan kita itu mendekatkan diri kepada Allah Ta'ala, itu jasad, itu kayak batang. Sedangkan hati, akidah kita, hati kita yang akan kita garap itu adalah akar. Oleh karena itu akar itu nggak kelihatan. Orang banyak tertipu dengan batang pohon, dia nggak pernah melihat bagaimana akarnya. Maka itu ketika pohon itu akarnya kuat, pasti batangnya ke atas itu akan kokoh. Tetapi ketika akar itu hancur, lemah, pohon walaupun dia itu tinggi, pasti akan mudah sekali tercabut. Oleh itu Allah Ta'ala berfirman dalam Al-Quran, alam taro kaifa daraballahu mathalan, apakah kalian tidak melihat bagaimana Allah memberikan perumpamaan? Kalimatan thayyibatan kasyajaratin thayyibatin akhluha sabitun wa far'uha fis sama'. Perumpamaan itu seperti kalimat yang baik, la ilaha illallah, itu seperti pohon yang kokoh, akarnya menjulang sampai ke dasar, kemudian batangnya itu sampai ke atas langit. Tuti ukulaha kulla hinin bi'izni rabbiha. Akar itu terus akan memberikan buah-buahnya tanpa berhenti. Wa yadribullahul amthala linnasi la'allahum yatadzakkarun. Demikianlah Allah itu membuat perumpamaan supaya manusia itu berpikir. Kemudian setelah itu Allah mengatakan wa masalu kalimatin khabithatin, dan perumpamaan ucapan yang jelek, yaitu ucapan kufur itu, kasyajaratin khabithah, seperti pohon yang jelek yang telah dicabut dari akarnya. Jadi kalau kita itu punya pohonnya tinggi tapi akarnya nggak ada, maka pasti pohon itu akan tumbang dengan sendirinya. Maka itu pendidikan yang pertama itu harus kita garap hati sebelum badan. Konsep pendidikan sekarang itu kebanyakan menggarap badan. Orang mendidik anak menjadi anak soleh itu gampang. Kebanyakan konsep pendidikan kita itu mencetak anak yang soleh, bagus. Tetapi kesolehan anak itu adalah badannya, jasadnya. Anak rajin sholat bisa, anak dicambuk saja bisa sholat, anak dipaksa untuk baca Quran bisa. Tetapi apakah hatinya itu sudah cinta sama Quran yang mengakibatkan nanti anak itu akan membenci Quran seumur hidupnya? Itu yang banyak dilupakan sama sistem pendidikan sekarang. Oleh itu, Bapak dan Ibu yang dirahmati oleh Allah Ta'ala, kita sekarang itu bangga sekali dengan syariat. Anak itu kalau sudah hafal Quran sampai juara lomba, anak itu rajin ke masjid, anak itu Masya Allah rajin sholat, kita bangga. Dan kita memang harus bangga. Tetapi sebelum bangga dengan syariat, kita lihat hati anak kita. Apakah memang anak kita itu sholat itu karena cinta kepada Allah Ta'ala? Apakah anak kita itu membaca Quran sampai hafal Quran, apakah dia itu karena cinta sama Quran? Atau dia itu menghafal Quran karena dipaksa sama orang tuanya? Kalau
anak itu menghafal Quran karena cinta dia sama Quran, anak itu akan menjadi pembaca Quran yang tangguh sampai dia mati. Tapi kalau anak itu membaca Quran, anak itu sholat karena takut sama orang tuanya dan gurunya atau sekolahnya, lihat ketika anak itu sudah keluar dari sekolah. Nanti kita lihat bagaimana anak itu ketika sudah keluar dari orang tuanya, anak itu sudah pisah sama orang tuanya, kuliah di luar, sudah tidak bisa dipantau sama orang tua dan gurunya. Apakah dia masih mengeluarkan buah-buahnya? Itu yang perlu kita pikirkan. Maka dari itu, pendidikan hati itu lebih dominan, lebih utama daripada pendidikan jasad. Sedangkan pendidikan jasad yaitu lisan yang baik, berpikir, anak itu soleh, anak itu baca Quran, anak itu rajin ke masjid, anak itu ibadah, itu adalah buah. Dan buah itu adalah akhir dari perjalanan pohon. Perjalanan pohon itu terakhirnya buah. Kalau pohon sudah berbuah, itulah finish terakhir. Nah kita, pendidikan anak kita itu kita sudah sampai ke finish, tapi kita belum memulai dari awalnya. Akarnya belum kita garap, batangnya belum kita barap, tapi kita sudah mengharapkan hasilnya, sudah bisa mengharapkan buahnya. Apa yang terjadi? Ketika terjadi musibah atau terjadi banjir, pohon itu langsung jebol dari akarnya karena nggak punya akar. Dan itu yang kita rasakan. Banyak orang-orang ketika masih kecil, anak-anak yang hebat, hafal Quran 30 juz, lomba sampai bisa menang lomba Quran, rajin ke masjid, tetapi ketika sudah balik hancur. Banyak sekali kejadian seperti ini. Kenapa? Karena mereka lupa perjalanan dalam mendidik anak. Mereka cuma mengharapkan hasilnya saja, buahnya saja, tetapi mereka lupa mendidik hati. Oleh karena itu, sidang jemaah yang dirahmati oleh Allah Ta'ala, mendidik hati itu sangat penting. Maka pendidikan hati itu pendidikan terbaik. Di sini pembahasan kita pembahasan yang paling urgen, yaitu bagaimana sekarang pertanyaan di sini, bagaimana giat menumbuhkan mahabbatullah dalam hati anak. Kita dari awal kita bicara masalah pendidikan hati. Yang kita garap itu hati, cinta kepada Allah, mahabbatullah sebelum syariat. Nah sekarang yang menjadi pertanyaan besar bagi kita itu, terus bagaimana cara mendidik hati itu? Bagaimana cara menanamkan cinta kepada Allah terhadap anak kita ini, supaya anak kita itu cinta sama Allah, itu bagaimana caranya? Maka memang ini yang paling berat. Insya Allah Bapak Ibu, kalau anak Anda sudah cinta sama Allah, nggak usah Anda awasi. Kalau anak Anda sudah cinta sama Allah, nggak usah dipaksa. Anak kita akan menjadi orang yang beribadah kepada Allah seumur hidup dia. Sampai kapan selesainya? Sampai kematian dia. Tetapi kalau anak Anda belum cinta sama Allah, Anda paksa untuk dekat sama Allah Ta'ala, sholat dan puasa, akan ada masa di mana anak kita itu bosan. Karena bukan hati. Subhanallah, kalau sudah hati itu kita garap, misalnya anak kita itu akan berjalan dengan hatinya. Biarkan hati yang mendorong, bukan dorongan dari luarnya. Kebanyakan kita pendidikan itu dorongan luar, bukan dorongan dari dalam, sehingga membuat hati anak itu gersang. Dia belajar memang bisa hafal Quran, tetapi ketika keluar dari pondok pesantren, keluar dari sekolah, seperti orang yang gak pernah mondok. Punya hafalan Quran, tapi seperti tidak menikmati hafalannya. Kenapa? Karena bukan dari hati. Sehingga yang paling penting dalam dunia pendidikan itu garap hati dulu. Nah sekarang pertanyaan di sini, bagaimana kiat-kiat menumbuhkan rasa cinta kepada Allah Ta'ala dalam diri anak itu bagaimana? Ini pembahasan yang paling urgen yang kita akan bahas pada pertemuan kali ini. Kita katakan mahabbatullah, cinta kepada Allah itu adalah sebuah ibadah yang paling mulia. Bahkan ia adalah puncak ibadah. Ibadah hati itu lebih tinggi derajatnya daripada ibadah badan. Abu Bakar, kita tahu tentang sosok Abu Bakar. Abu Bakar itu menjadi manusia terbaik setelah para nabi dan rasul. Kenapa? Apakah karena banyak sholatnya? Tidak. Apakah karena banyak ibadahnya? Tidak. Sampai ada seorang tabi'in mengatakan, wallahi ma sabaqakum Abu Bakrin bikathratis siyam was sholati was zakat. Demi Allah, Abu Bakar tidak menyaingi para sahabat semuanya dengan banyaknya sholat, puasa, sedekah.
Tetapi Abu Bakar bisa menjadi manusia terbaik setelah para nabi dan rasul bima waqara fi qalbihi min at-tasdiq, karena urusan hati. Urusan hati, bagaimana pemberanan Abu Bakar kepada Rasulullah luar biasa, tidak bisa kita pikirkan. Coba kalau kita lihat ya, ketika kejadian namanya perang Hudaybiyah atau namanya Sulhul Hudaybiyah. Dalam Sulhul Hudaybiyah itu, kalau kita lihat Rasulullah itu sudah kuat berjalan ke Mekah mau melaksanakan ibadah. Sama orang kafir ketakutan sehingga diadakanlah perjanjian supaya Rasulullah pulang. Tapi dalam poin-poin perjanjian itu ada sesuatu yang zalim. Yaitu apa? Setelah terjadi perjanjian itu, jika ada orang Mekah pergi ke Madinah harus dikembalikan ke Mekah. Tapi kalau ada orang Madinah balik ke Mekah tidak boleh dikembalikan ke Madinah. Zalim enggak? Zalim sekali. Setelah terjadi perjanjian itu, orang yang di Mekah hijrah ke Madinah harus kembalikan. Sedangkan orang yang di Madinah kalau mau balik ke Mekah sudah silakan balik ke Mekah, tidak boleh dipaksa ke Madinah lagi. Zalim. Sampai Abu Jandal itu pertama kali menjadi korban. Ketika selesai ditandatangani sama Rasulullah SAW, sama Suhail juga, Suhail utusannya orang kafir Quraisy. Setelah itu datang Abu Jandal. Abu Jandal itu anaknya Suhail. Apa kata Suhail dari Rasulullah Muhammad, ini perjanjian kita. Apa kata Rasulullah, Abu Jandal, pulanglah kamu ke Mekah. Kamu nggak boleh berangkat ke Madinah karena sudah perjanjian seperti itu. Apa kata Abu Jandal dari Rasulullah, apakah kamu izinkan saya untuk kembali? Setelah itu nanti akan saya difitnah sama mereka, saya murtad dari agama. Rasulullah mengatakan, sudah kamu pulang saja, semoga Allah memudahkan urusan kamu. Subhanallah, ketika kejadian seperti ini, Umar bin Khattab tidak terima. Siapa itu Umar bin Khattab? Sampai akhirnya datang ke Rasulullah SAW, mengatakan, ya Rasulullah, saya ingin bertanya, apakah engkau seorang nabi? Rasulullah mengatakan, benar. Bertanya lagi, Rasulullah, saya ingin bertanya, apakah memang Allah yang mengutus engkau sebagai seorang nabi? Rasulullah mengatakan, benar. Bertanya lagi, Rasulullah, apakah kita di atas kebenaran? Benar. Kemudian Umar bin Khattab mengatakan, Rasulullah, terus kenapa kita harus perjanjian zalim seperti ini? Kita sudah kuat, kenapa kita nggak tampakkan kekuatan kita? Apa kata Rasulullah, Umar, saya itu seorang Rasul, dan saya itu perintah dari Allah Ta'ala, itu wahyu dari Allah Ta'ala. Umar bin Khattab nggak terima, datang ke Abu Bakar. Mengatakan, Abu Bakar, saya ingin bertanya, Rasul itu seorang Rasul nggak? Iya. Apakah Allah yang mengutus dia? Iya. Apakah kita berada di atas kebenaran? Iya. Nah, kenapa kita merasa terhina di sini? Abu Bakar mengatakan, Umar, dia itu adalah seorang Rasul. Akhirnya ketika diturunkan firman Allah Ta'ala, Inna fatahna laka fatham mubina, Umar bin Khattab menangis. Abu Bakar luar biasa. Hebatnya Abu Bakar itu dalam hati, bukan karena ibadahnya. Ada seorang sahabat yang dijanji masuk surga. Rasulullah pernah kumpul di masjid. Setelah itu Rasulullah mengatakan, wahai para sahabatku, siapa yang pengen melihat penghuni surga, lihat yang masuk di pintu masjid itu. Tiba-tiba masuk seorang sahabat penghuni surga. Dilihat lagi, besoknya Rasulullah mengatakan lagi, siapa yang pengen melihat penghuni surga, coba lihat kepada orang yang masuk dari pintu itu. Sahabatnya sama, ibadah dia nggak banyak, ibadah dia apa? Hati. Ketika dia di rumah diawasi sama orang-orang tamunya itu, kemudian bertanya, wahai sahabatku, amal apa yang kamu berbuat sehingga kamu bisa menjadi penghuni surga? Kata dia, saya itu kalau mau tidur, saya bebaskan semua masalah hati saya kepada orang muslim, sehingga ketika saya punya masalah, saya bebaskan semuanya. Hati. Maka itu cinta sama Allah itu merupakan ibadah yang paling mulia, bahkan itu adalah puncak ibadah. Sehingga pendidikan kita itu harus mengarah ke sana. Pendidikan kita itu harus mengarah bagaimana anak kita itu cinta kepada Allah Ta'ala. Kalau sudah cinta sama Allah Ta'ala, nanti akan membuahkan banyak buah. Enak sekali buahnya. Kemudian yang kedua, kita katakan mahabbatullah itu adalah motor penggerak badan untuk menjalankan syariat Allah Ta'ala. Kita pernah mendengar hadis yang insya Allah sudah terkenal hadis itu. Ala wa inna fi kulli jasadin mudghah. Ketahuilah bahwasanya dalam jasad manusia itu ada satu gumpal daging. Idza salahat salahal jasad kullu. Jika satu gumpal ini baik, semuanya akan baik. Tapi kalau satu gumpal daging ini rusak, semuanya rusak. Itu adalah hati.
Maka dari itu hati itu dalam tubuh manusia itu kayak pemimpin, komandan. Pergerakan mata kita, lisan kita, tangan kita, kaki kita, badan kita yang menggerakkan hati kita. Sehingga yang menggerakkan misalkan ini, saya lihat minuman. Saya pengen minum, akhirnya tangan saya mengambil minuman. Siapa yang mengarahkan tangan saya untuk mengambil minuman? Hati saya. Saya pengen baca Quran, yang mengarahkan saya untuk baca Quran siapa? Hati saya. Semua pergerakan badan kita itu, motor penggeraknya adalah hati. Maka itu kalau kita garap hati kita, yang kita garap itu adalah hati, badan itu otomatis akan menjadi baik. Tapi kalau yang kita garap itu badan, hati nggak pernah kita garap, tinggal nunggu masa di mana badan itu nggak akan kuat. Maka itu kalau kita perhatikan, subhanallah, coba perhatikan, kita kalau membaca surat Al-Falaq dan An-Nas, itu jalurnya berbeda. Semuanya dinamakan dengan surat Mu'awwidzatain, Al-Falaq, An-Nas. Bedanya, kalau dalam surat Al-Falaq, kita berlindung kepada Allah dengan satu nama untuk melindungi dari 4 kejelekan. Qul a'udzu birabbil falaq. Saya katakan saya berlindung kepada Tuhannya penguasa waktu subuh. Min syarri ma khalaq. Dari kejelekan makhluk yang Allah ciptakan. Wa min syarri ghasiqin idza waqab. Dari kejelekan malam yang sudah gelap gulita. Wa min syarri naffatsati fil 'uqad. Dari kejelekan wanita tukang sihir yang menyihir. Kemudian yang keempat, dari kejelekan orang yang hasad. 4 kejelekan kita berlindung dengan satu nama Allah Ta'ala. Sedangkan surat An-Nas, coba dengan surat An-Nas. Dalam surat An-Nas itu kita berlindung dengan 3 nama Allah untuk melindungi diri kita dari satu kejelekan. Qul a'udzu birabbin nas. Katakan saya berlindung kepada Tuhan manusia, Malikin nas, raja manusia, ilahin nas, sesembahan manusia, min syarril waswasil khannas. Dari kejelekan bisikan makhluk yang tersembunyi. Alladzi yuwaswisu fi sudurin nas, yang membisikkan hati dalam dada manusia. Syaitan itu cerdas. Perhatikan ucapan saya, syaitan itu cerdas. Syaitan itu tahu bahwasanya komandan dalam jasad manusia itu hati, sehingga yang dirusak itu hati. Syaitan tidak punya semangat untuk merusak jasad. Kenapa? Karena jasad itu adalah prajurit. Oleh itu sihir, tidak semua orang itu tersihir, tapi semua orang dibisikkan dalam hatinya. Kenapa? Karena hati itu komandan. Oleh itu pendidikan kita itu juga harus, yang kita garap itu hati. Kalau hati sudah kita garap, itu yang akan menggerakkan badan anak itu untuk menjalankan syariat Allah Ta'ala. Mahabbatullah adalah kenikmatan terbesar yang Allah karuniakan kepada seorang hamba. Untuk mencapai kepada mahabbatullah, bagaimana supaya anak kita itu cinta sama Allah, itu karunia. Anak kita bisa cinta sama Allah, itu karunia dari Allah Ta'ala. Oleh karena itu, ketika mahabbah kepada Allah itu karunia, kenikmatan yang Allah berikan kepada kita, maka Anda minta kepada Allah mahabbah. Mahabbah itu harus kita minta kepada Allah Ta'ala. Kalau ingin Anda itu punya cinta kepada Allah Ta'ala, mintalah kepada Allah Ta'ala. Demikian juga kalau kita ingin anak kita itu cinta sama Allah, Anda sebagai orang tua minta kepada Allah supaya Allah memberikan cinta, mahabbatullah dalam diri anak kita. Rasulullah SAW itu, beliau dalam doanya, Rasulullah SAW itu berdoa, wahai Tuhanku, Allahumma inni as'aluka fi'lal khairat. Saya meminta kepada Engkau perbuatan yang baik, wa tarakal munkarat, dan bisa menjauhi dosa dan maksiat, wa hubbal masakin, dan saya meminta kepada Engkau cinta kepada orang-orang miskin. Wa idza aradta biqaumin fitnatan fatawaffani ilaika ghairu maftunin, dan jika Engkau ingin memfitnah sebuah kaum, wahai Tuhanku, selamatkan saya sehingga saya meninggal dunia dalam kondisi saya bebas dari fitnah. Cerita para doa Rasulullah, Allahumma inni as'aluka hubbak wa hubba man yuhibbuk wa hubba amalin yuqarribuni ila hubbik. Wahai Tuhanku, saya meminta kepada Engkau cinta kepada Engkau. Cinta itu perlu kita minta kepada Allah Ta'ala. Allahumma inni as'aluka hubbak. Wahai Tuhanku, saya meminta kepada Engkau cinta kepada Engkau. Wa hubba man yuhibbuk, dan mencintai orang yang cinta kepada Engkau. Wa hubba amalin yuqarribuni ila hubbik, dan mencintai amal yang bisa mendekatkan diri kepada kecintaan kepada Engkau. Oleh karena itu, cinta kepada Allah itu karunia.
kenikmatan itu milik Allah, maka mintalah kepada Allah Ta'ala. Maka kita berdoa kepada Allah Ta'ala di sepertiga malam yang akhir, di waktu-waktu yang mustajab, supaya Allah memberikan rasa cinta kita kepada Allah dalam hati kita, dan dijadikan anak kita pun juga seorang yang mencintai Allah Ta'ala. Sudah semuanya dihormati oleh Allah Ta'ala. Anak kita itu kalau sudah cinta sama Allah, anak kita itu kalau sudah cinta sama Allah Ta'ala itu akan membuahkan banyak sekali buah-buah. Bagikan pohon yang tadi kita lihat tadi, pohon itu kalau akarnya sudah kokoh, menjalar sampai ke bawah, nanti batangnya itu akan kokoh. Kalau sudah kokoh, buahnya itu akan keluar terus. Kullahinin kata Allah Ta'ala, setiap masa akan keluar. Dan buahnya itu bukan hanya di dunia. Buah rasa cinta itu di dunia, di alam kubur, dan di hari kiamat nanti. Buahnya apa? Coba perhatikan ayat ini. Saya cuma menyebutkan 2 ayat saja. Allah Ta'ala berfirman, ya ayyuhalladzina amanu may yartadda minkum an dinihi. Wahai orang-orang yang beriman, siapa di antara kalian yang murtad dari agama, fasawfa ya'tillahu biqaumin, Allah akan mengganti kalian. Dan Allah akan mendatangkan sebuah kaum yuhibbuhum, yang Allah mencintai mereka, wa yuhibbunahu, dan mereka cinta sama Allah Ta'ala. Sebuah kaum Allah cinta sama mereka dan mereka cinta sama Allah Ta'ala. Berarti mereka, orang-orang ini akan cinta mahabbatullah. Mereka itu memiliki cinta kepada Allah Ta'ala. Kalau mereka sudah cinta sama Allah, apa buahnya? Coba perhatikan. Azillatin alal mu'minin. Orang itu kalau sudah cinta sama Allah, dia itu akan menjadi orang-orang yang merendahkan diri kepada orang-orang yang beriman. Pertama, buah pertama. Kemudian yang kedua, izzatin alal kafirin, keras kepada orang-orang kafir. Yang ketiga, yujahiduna fi sabilillah, berjihad di jalan Allah Ta'ala. Wala yakhafuna laumata laim, dan mereka tidak takut celaan orang-orang yang mencela. Dzalika fadlullah yu'tihi may yasha. Itulah karunia yang Allah telah berikan kepada orang yang Allah kehendaki. Wallahu wasi'un alim, dan Allah Ta'ala maha luas rahmatnya, dan Allah Ta'ala itu maha mengetahui. Kemudian yang kedua, firman Allah Ta'ala, qul in kuntum tuhibbunallah, katakan, jika seandainya kalian itu cinta sama Allah Ta'ala, fattabi'uni, ikuti aku. Berarti buah dari cinta kepada Allah, orang itu akan mengikuti Rasulullah SAW. Dan kalau kita berhasil mengikuti Rasulullah SAW, yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum wallahu ghafurur rahim. Allah akan mencintai kalian dan Allah akan menghapuskan dosa-dosa kalian, dan Allah itu maha pengampun dan maha penyayang. Kalau kita lihat 2 ayat ini, berarti buah dari cinta kepada Allah itu akan membuahkan pertama, kasih sayang kepada orang yang beriman. Yang kedua, keras kepada orang-orang yang kafir. Yang ketiga, manusia-manusia yang berjihad di jalan Allah Ta'ala. Yang keempat, orang yang tidak pernah gentar menjalankan agama Allah Ta'ala. Yang kelima, orang-orang yang berjuang untuk mengikuti sunnah Rasulullah SAW. Coba bayangkan, Bapak Ibu, coba bayangkan, siapa yang tidak ingin kalau anak kita itu memiliki 5 sifat ini? Subhanallah, kalau seandainya anak yang keluar dari rahim saya, anak yang keluar dari air mani saya itu anak yang memiliki 5 sifat ini, kayak apa luar biasa, akan menjadi penyejuk mata kita. Anak-anak yang terus cinta kepada orang-orang yang beriman, orang yang keras kepada orang-orang kafir, orang-orang yang berjihad, orang-orang yang menjalankan agama, tidak pernah gentar terhadap cacian dan makian, orang yang terus mengamalkan sunnah Rasulullah SAW. Ini anak idaman. Semua kita pengen anak kita seperti ini. Subhanallah, luar biasa. Jika seandainya anak kita itu yang keluar dari rahim kita, yang keluar dari cikal bakal kita, generasi orang yang memiliki 5 sifat ini, luar biasa. Sebagai penunjuk mata kita, tetapi tidak mungkin buah itu bisa kita panen, tidak mungkin hasil itu kita bisa dapatkan, kecuali memang anak itu sudah cinta sama Allah Ta'ala. Maka itu kalau kita sudah menanamkan rasa cinta kepada Allah dalam diri anak, pasti nanti anak itu akan seperti ini buahnya. Itu buah. Sehingga anak menjalankan syariat, anak kita menjadi orang yang taat, anak kita bakti sama orang tua, itu buah dari hasil pendidikan kita. Dan kapan kita memetik buahnya? Perhatikan, kita memetik buahnya itu ketika anak sudah balik. Maka saya katakan, hasil pendidikan kita kepada anak itu ketika anak sudah balik. Kita jangan tergesa-gesa.
Kalau kita memiliki anak 10 tahun, kalau sudah rajin ke masjid, belum masanya kita untuk memetik hasil panen. Biarkan dulu. Sampai ketika dia sudah balik, baru kita petik hasilnya. Maka dari itu saya katakan, perhatikan di ucapan saya, gagal dan berhasilnya sistem pendidikan itu ketika anak itu sudah balik. Berarti kalau anak kita sudah balik memiliki 5 sifat ini, berarti sistem pendidikan dari awal sampai balik berhasil. Tapi kalau anak kita sudah balik tidak memiliki sifat ini, berarti pendidikan kita itu dari awal sampai balik gagal. Kenapa? Karena banyak itu di antara kita itu tergesa-gesa memetik hasil. Sampai ada sebuah kaidah ulama kita mengatakan, man istajala qabla awanihi faqad uqiba bi hirmanihi. Siapa yang tergesa-gesa memetik hasil, akibatnya apa? Akibatnya malah gagal panen orang itu. Demikian juga kita memetik hasil pendidikan anak kita itu nanti ketika sudah balik. Kita jangan bangga dulu ketika anak sekarang masih kecil itu anak soleh. Jangan bangga dulu. Nanti kita lihat bagaimana anak kita kalau sudah balik. Itu baru kita bisa petik hasilnya. Maka sabar, pendidikan itu sabar. Jangan tergesa-gesa untuk mendapatkan hasilnya. Dan puncak cinta kita, yaitu kalau anak kita itu sudah cinta sama Allah, atau kita sendiri sudah cinta sama Allah, itu puncaknya kapan? Puncaknya ketika anak kita itu lebih mencintai Allah daripada orang tuanya sendiri, daripada anaknya, daripada dirinya sendiri, daripada semua manusia. Luar biasa kalau seandainya anak kita sudah seperti itu, puncak cinta. Oleh itu Allah telah menegur manusia. Allah telah berfirman, qul in kana aba'ukum wa abna'ukum wa ikhwanukum wa azwajukum wa ashiratukum. Allah telah mengatakan, katakan wahai Rasulullah kepada manusia, jika seandainya bapak kalian, anak kalian, saudara kalian, istri kalian, keluarga kalian, wa amwalun iktaraftumuha, dan harta yang kalian kumpulkan, wa tijaratun takhshawna kasadaha, dan perdagangan yang kalian takut kalau bangkrut, wa masakinu tardawnaha, dan tempat kalian yang kalian cinta sama rumah kalian, ahabba ilaikum minallahi wa rasulihi. Jika seandainya itu lebih kamu cintai daripada Allah dan Rasulnya, fatarabbasu hatta ya'tiyallahu bi amrih. Silakan kamu nikmati dunia kalian sampai akhirnya akan dihancurkan oleh Allah Ta'ala. Karena itu Allah mengancam orang-orang yang dia itu mencintai selain Allah lebih cinta daripada kepada Allah Ta'ala. Diancam sama Allah Ta'ala. Maka itu orang yang sudah cinta kepada Allah Ta'ala itu dia akan merasakan manisnya iman. Subhanallah, iman itu manis. Tapi tidak mungkin kita merasakan manisnya iman sampai kita itu mencintai Allah Ta'ala dan Rasulnya lebih daripada segala sesuatu yang ada. Rasulullah SAW bersabda dari Anas bin Malik, salahun, 3 perkara. Jika seandainya 3 perkara itu ada, orang itu akan merasakan manisnya iman. Iman itu manis sekali rasanya. Tapi untuk mendapatkan manisnya iman, orang itu harus memiliki 3 perkara. Yang pertama, ayyakunallahu wa rasuluhu ahabba ilaihi mimma siwahuma. Ketika Allah dan Rasulnya lebih ia cintai daripada segala sesuatu yang ada. Coba kalau kita lihat ya, seperti Mus'ab bin Umair. Mus'ab bin Umair itu seorang pemuda ganteng, kaya, dan orang tuanya sangat memanjakan. Kalau dia itu tinggal di Mekah, dunia dia dapat. Selesai dunia wis. Untuk mencari wanita gampang. Ini Mus'ab bin Umair itu idaman wanita. Maka disebut dalam sebagian sejarah itu, Mus'ab bin Umair itu kalau berpakaian, pakaian itu necis, minyak wanginya baunya sampai beberapa meter. Wanita-wanita itu ngidami Mus'ab bin Umair. Tapi ketika dia masuk Islam, tinggalkan semuanya. Akhirnya untuk menyelamatkan agama hijrah ke Madinah. Di Madinah hidup sederhana, tinggalkan semua dunia sama dia. Akhirnya ketika perang Badar atau perang Uhud pertama kali, perang Badar menang, perang Uhud, Mus'ab bin Umair termasuk orang yang meninggal dunia. Bagaimana cara meninggal dunianya? Dia meninggal dunia tidak ada kain, bahkan kain kafan nggak ada. Para sahabat sampai datang ke Rasulullah SAW, ya Rasulullah, Mus'ab bin Umair itu kainnya kalau digunakan untuk menutup kepala, kakinya tersingkap. Kalau kainnya digunakan untuk menutup kakinya, kepalanya tersingkap. Maka Rasul mengatakan, sudah kainnya gunakan untuk menutup kepala, kakinya ditutup pakai daun.
bisa mengorbankan semua dunia untuk Allah Ta'ala dan Rasulnya, itu yang dinamakan dengan manisnya iman. Oleh itu, untuk menggapai manisnya iman, pertama, Allah dan Rasulnya harus lebih dia cintai daripada segala sesuatu yang ada. Kemudian yang kedua, wa ayyuhibbal mar'a la yuhibbu illa lillah. Orang itu cinta kepada seseorang, cintanya itu karena Allah, bukan karena dunia. Kemudian yang ketiga, wa ayyakraha ayyauda fil kufri kama yakrah ayyuqdhafa finnar. Orang itu takut jatuh pada kekafiran seperti takutnya dia jatuh pada neraka jahanam. Dan kita semuanya itu diciptakan oleh Allah Ta'ala, itu semuanya difitrahkan dia itu cinta sama Allah Ta'ala. Semuanya itu pasti cinta sama Allah Ta'ala. Tidak ada anak yang dia itu tidak cinta sama Allah Ta'ala. Semua anak pasti cinta sama Allah Ta'ala. Maka dari itu perhatikan sedikit saya sampaikan konsep pendidikan. Konsep pendidikan kita itu berbasis fitrah. Itu maksudnya apa? Kita meyakini bahwasanya anak kita itu sudah berisi kebaikan. Anak itu dilahirkan itu sudah baik. Anak kita itu cinta sama Allah, dilahirkan dalam kondisi dia cinta sama Quran. Anak kita itu baik, sehingga anak itu kalau meninggal dunia masih belum balik masuk surga. Berarti pendidikan itu bukan memasukkan kebaikan. Coba perhatikan ini. Pendidikan itu bukan memasukkan kebaikan dalam diri anak, karena anak kita itu sudah baik. Pendidikan itu adalah merangsang supaya kebaikan itu tumbuh. Kira-kira pada paham ya? Jadi pendidikan itu bukan memasukkan kebaikan dalam diri anak kita. Anak kita itu sudah baik. Kalau dia meninggal dunia saja masuk surga anak kita itu. Tetapi pendidikan itu bagaimana merangsang supaya kebaikan yang ada dalam diri anak itu bisa tumbuh. Maka dari itu perhatikan, seorang pendidik, baik itu orang tua ataupun guru, tidak ada ibaratnya kecuali seperti petani. Kita itu kayak petani, kita punya biji yang akan kita tanam. Kita itu membersamai tanaman kita, itulah pendidik. Kita itu sebagai seorang petani, kita itu mendidik anak kita ini. Maka dari itu tugasnya petani itu merangsang bagaimana supaya tanamannya tumbuh dengan besarnya. Itulah pendidikan yang kita kenal dengan pendidikan berbasis fitrah. Kebanyakan orang itu dalam konsep pendidikan itu mereka mengatakan anak itu kosong. Anak itu dilahirkan kosong seperti kertas yang putih. Pendidikan itu apa? Nulis. Atau seperti botol yang kosong, pendidikan itu apa? Memasukkan ngisi air ke dalam botol itu. Bukan. Pendidikan itu adalah merangsang supaya isi itu bisa keluar. Dan sekarang bagaimana kiat-kiat supaya menumbuhkan cinta kepada Allah Ta'ala? Ada 5 kiat yang saya ambil dari ucapan Imam Ibn Rajab Al-Hambali. Yang pertama, mengenal kenikmatan Allah yang tidak terhitung kepada anak kita. Kenalkan nikmat. Semua kita itu difitrahkan oleh Allah cinta kepada orang yang memberikan kenikmatan. Coba misalkan ya, kita punya tetangga, orang itu Masya Allah ngasih itu kepada kita kebaikan, ngasih hadiah, ngasih ini, ngasih ini. Semua orang pasti akan cinta sama orang yang memberi. Itu sudah Allah fitrahkan dalam diri kita. Siapapun kita mesti akan cinta kepada orang yang memberikan kepada kita. Sekarang zat yang paling banyak memberikan kita itu siapa? Allah Ta'ala. Jika seandainya kita bawa anak kita untuk tahu kenikmatan Allah Ta'ala, niscaya anak kita itu akan cinta sama Allah Ta'ala. Masuk aplikasinya bagaimana? Contohnya misalkan gini. Ini kita langsung masuk ke aplikasinya walaupun gak banyak. Contohnya gini. Kalau kita mau makan, coba ajak anak itu untuk berdoa minta sama Allah Ta'ala. Nah, ayo kita minta sama Allah yuk. Uang itu kan yang memberikan Allah makanan itu. Berdoa, coba kita ajarkan dulu. Setelah itu kalau sudah ada makanannya, makan satu suap, langsung kita ngomong sama anak lagi. Nah, alhamdulillah yo, kita sudah diberikan karunia sama Allah sehingga hari ini kita bisa makan ya nak. Terus seperti itu caranya. Terus misalkan gini, saya contohkan lagi. Ini sudah masuk ke aplikasi, nanti caranya bermacam-macam. Tetapi maksudnya kenalkan kenikmatan itu milik Allah Ta'ala. Contohnya, anak minta mainan. Bagaimana caranya? Misalkan anak minta belikan robot misalkan, jangan langsung kita kasih. Kita aja dialog dulu anak kita, nak. Ayo kita berdoa dulu yuk bareng-bareng yuk minta sama Allah Ta'ala. Karena nanti kalau kita doa sama Allah Ta'ala, nanti Allah akan memberikan kepada kita. Karena Allah kan Masya Allah baik sekali Allah itu. Kita ajarkan di depan anak kita berdoa, wahai Tuhanku, soalnya saya punya anak namanya Abbas. Oke Tuhanku, Abbas itu butuh mainan namanya motor yang seperti ini, tolong berikan wahai Tuhanku. Diajarkan kepada anak bahwa saya memberi itu Allah, yang memberi itu Allah. Akhirnya suatu ketika kita berikan.
Ketika anak itu sudah membawa motornya, kita masuk lagi pendidikan. Nah, benar kan? Allah itu Masya Allah baik sekali ya Allah itu ya. Langsung ketemu, Masya Allah berarti Allah yang ngasih. Atau ya, iya yang ngasih itu cuma Allah. Saya kan cuma perantara saja lah. Terus dialog seperti ini jangan sampai berhenti. Terus seperti ini. Insya Allah kalau anak kita sudah kita ajak dialog seperti ini, anak kita itu kalau mau apa-apa mesti doa sama Allah Ta'ala. Dan kalau sudah dapat kenikmatan, dia mesti mengatakan, Alhamdulillah baik Tuhanku, saya sudah diberikan ini. Dan saya ngomong seperti ini, saya bukan teori. Saya punya anak juga, anak saya masuk umur 5 tahun. Anak saya itu masuk umur 5 tahun yang paling besar. Subhanallah, sekarang sudah saya mulai latih tentang cinta sama Allah Ta'ala. Setiap dia mau minta, saya suruh minta sama Allah Ta'ala. Pertama memang nggak bisa anak kita ajari depannya. Saya ngomong, wahai Tuhanku, Abbas itu minta mainan, tolong dikasih. Nanti lama-lama anak kita biasa. Setiap dia minta sesuatu, langsung minta sama Allah doa. Kalau sudah dapat, mesti dia mengatakan, Masya Allah ya Ma, Masya Allah ya Bah, Allah itu baik sekali ya Ma. Iya, Masya Allah, Allah itu hebat, indah Allah itu. Terus akan kita bawa sampai anak itu mengatakan, Allah itu baik, Allah itu hebat, Allah itu luar biasa. Itu. Jika kita sudah bisa membuat seperti itu, insya Allah anak itu akan cinta selama-lamanya kepada Allah Ta'ala. Mungkin ya, paham ya aplikasinya ya. Nanti caranya itu kreasi kita. Oleh itu dalam pendidikan anak itu, seorang guru itu harus kreatif. Metodenya apa ya supaya anak kita itu cinta sama Allah? Metodenya harus kayak gini, kreatif. Tetapi perhatikan ini saya katakan, jangan sampai kita itu beranggapan cinta itu hanya amalan soleh saja. Keliru. Orang itu kalau sudah hafal Quran berarti dia cinta sama Allah Ta'ala. Belum tentu. Cinta itu dalam hati nggak kelihatan. Oleh karena itu nggak ada namanya ujian cinta sama Allah, itu nggak bisa diujikan. Kalau ujian baca Quran bisa. Orang di pondok pesantren di sekolah hafalan Quran itu bisa didata. Ada kertasnya, ada semuanya. Hafalan Qurannya sampai sekarang itu bisa, itu syariat. Sesuatu yang bisa didata dengan kertas itu namanya syariat. Kalau urusan hati nggak bisa didata. Nggak ada namanya tes cinta sama Allah, nggak bisa. Bagaimana datanya? Datanya dalam kehidupan setiap hari. Nggak bisa ditulis. Oleh itu jangan sampai kita itu beranggapan anak itu kalau sudah rajin masjid berarti dia cinta sama Allah. Belum tentu. Mungkin saja dia itu membaca Quran ke masjid karena takut sama orang tuanya, bukan karena dia itu cinta sama Allah Ta'ala. Oleh itu pendidikan hati itu nggak kelihatan. Kayak pondasi bangunan, kayak akar pohon, nggak kelihatan, tapi sangat menentukan syariatnya. Maka itu yang pertama, itu kita kenalkan nikmat apa saja yang diperoleh sama anak itu hanya milik Allah Ta'ala. Terus kita bawa seperti itu. Nah kita harus kreatif. Bapak, Ibu harus kreatif. Ini nggak bisa guru yang mengajarkan, Anda sendiri yang bisa. Contohnya misalkan Anda punya rumah, rumahnya bagus, ada AC-nya. Itu jadi momen pendidikan AC itu. Nah, alhamdulillah ya, Allah memberikan kepada kita AC sehingga kita bisa tidur nyenyak ya. Coba kalau kita lihat orang-orang di jalan-jalan sana itu nggak punya AC loh nak. Kita alhamdulillah dikasih AC loh sama Allah Ta'ala ya nak. Terus kita bawa. Makanya itu saya katakan dari awal, pendidikan itu, anak itu bukan teori. Anak di kelas diajarkan cinta sama Allah nggak akan masuk. Bagaimana pendidikan? Langsung ada barangnya, itu AC. Merasakan AC, langsung disitulah momen pendidikan. Sehingga pendidikan anak itu semuanya bisa menjadi media. Hak panci saja bisa. Coba kan, media pendidikan anak itu panci bisa, WC saja bisa, motor bisa, jalan saja bisa. Semuanya itu menjadi momen pendidikan bagi anak. Gimana paham Mbak? Paham yang pertama dulu kiatnya. Nanti bagaimana caranya, taktisnya itu, aplikasinya itu tergantung pada kreasi kita masing-masing. Tapi intinya kenalkan anak itu kepada kenikmatan. Itu semuanya datangnya dari Allah Ta'ala. Kemudian yang kedua, mulailah kita itu mengenalkan Allah dengan nama dan sifat Allah Ta'ala. Sebagaimana pernah kita mengatakan, tidak kenal tidak akan sayang. Demikian juga kata para ulama, orang yang cinta kenal sama Allah pasti dia akan cinta sama Allah Ta'ala. Kalau orang itu sudah cinta sama Allah Ta'ala, pasti dia akan mendekatkan diri kepada Allah Ta'ala. Nah, bagaimana caranya? Coba kita lakukan dialog kepada anak. Contohnya misalkan gini, dan subhanallah perhatikan, ini ucapan saya perhatikan. Anak umur 0 sampai 7 tahun itu adalah masa pendidikan iman.
Begitu dalam Islam itu, kenapa Rasulullah SAW mengatakan muru auladakum bis-sholati wa hum abna'u sab'in. Ajarkan sholat kepada anak Anda itu umur 7 tahun. Sholat yang paling urgen itu umur 7 tahun baru diajarkan. Nah, 0 sampai 7 tahun apa? 0 sama 7 tahun itu mendidik fondasi, akal, hati. Dan luar biasa, anak umur 0 sampai 7 tahun itu semua yang dia lihat dan dia dengar itu semuanya nyata. Nggak ada yang nggak nyata. Maka itu kan banyak anak itu yang bawa pakaian Spiderman, ketika dibelikan baju Spiderman, naik ke atas loteng, loncat jatuh mati. Ya kan ada kan? Kenapa? Karena nggak ada alam khayalan bagi anak umur itu. Semua 0 sampai 7 tahun itu semua alam itu adalah nyata. Ya kan? Umur di waktu ini yang terbaik pendidikan alam gaib. Anda ceritakan tentang sesuatu yang nggak kelihatan alam gaib, anak kita akan nyerap semuanya, nggak mungkin ditolak sama anak. Oleh itu, disitulah main iman itu di situ. Iman kan perkara yang baik. Contohnya misalkan gini ya, saya contohkan. Kita kalau lagi jalan-jalan ke anak, coba anak itu diajak lihat bintang ke atas langit misalkan. Nah, kamu tahu nggak di atas itu? Itu di atas langit itu ada singgasana besar, kerajaan yang luar biasa besarnya. Di atasnya itu ada Allah loh. Allah itu di atas sana, cuma kita tidak bisa melihat. Anak kita bantah nggak? Tidak akan bantah anak kita. Wah, hebat loh, berarti Allah Ta'ala luar biasa di atas sana. Kenapa? Anak kita itu kalau kita ceritakan cerita yang hatta cerita konyol saja terima anak kita itu. Maka itu perhatikan, jangan sampai kita itu kalah sama cerita Ipin Upin, Spiderman. Jangan. Kita akan berlawanan ini ya, kita akan kejar-kejaran ini antara informasi dunia khayalan, yaitu film, dengan dunia nyata tapi perkara yang baik. Anak kita menyerap perkara-perkara khayalan itu ketika di televisi itu akan diserap sama anak kita. Maka kita akan lawan arusnya itu dengan menyertakan perkara-perkara yang baik. Ada surga, demikian juga ada malaikat, ada di atas langit itu ada Allah Ta'ala. Itu perkara baik nggak kelihatan. Tetapi kalau kita bercerita sama anak kita akan percaya. Contohnya misalkan gini, anak kita misalkan mau beli es krim, akhirnya kita belikan. Setelah itu kita bukakan, anak kita makan, mulai masuk pendidikan di situ. Nah, kamu pengen es krim yang besar kayak gunung nggak? Mau pengen? Itu es krim kalau besar seperti itu nanti di surga. Tapi surga itu di sana di atas langit gini. Pasti anak kita langsung membayangkan dan mesti akan terima. Sampai kita di sekolah kita itu, kelas kita itu sering penanaman seperti itu, modelnya langsung aplikasinya modelnya seperti itu. Contohnya misalkan guru. Ketika ada anak dia itu bawa botol minuman ya, mau minum nggak bisa buka, minta sama ustadznya, ustadz tolong bukakan botol ini. Ya udah dibukakan. Setelah itu ngomong, nah nanti kalau di surga kamu itu nggak usah buka-buka seperti ini. Di surga itu kalau kamu pengen apa saja langsung datang. Kamu pengen buah apa? Saya pengen apel. Udah nggak usah mamam, nggak usah metik, nanti apel datang ke rumah jalan sendiri. Asik ya ustadz, asik kalau di surga. Langsung anak itu mengatakan, ustadz yuk kita ke surga yuk. Ya kan? Itu anak SD kita sudah seperti itu. Ya ustadz kita ke surga. Sudah langsung tergambar mereka. Subhanallah, dan penggambaran seperti ini lebih masuk ke dalam dunia anak daripada kita itu hanya cuma maksa. Oleh itu perkara yang baik itu harus kita tanamkan. Kita harus lawanan ini. Kita kejar-kejaran sama film-film yang khayalan. Tapi kita bukan khayalan, tapi kita punya perkara-perkara yang baik. Itu ditanamkan umur 0 sampai 7 tahun. Kalau ini terlewat 7 tahun ke atas, mulai kritik anak kita, kritis nanti. Cuma misalnya umur 10 tahun ya kita cerita, nah di atas sana itu ada Allah, kosong mana? Dan mulai kritis di situ, mulai bertanya, karena sudah mulai berpikir anak 0 sampai 7 tahun, anak kita nggak akan berpikir, anak kita cuma nyerap saja, nyerap. 7 tahun ke atas, anak kita mulai banyak bertanya, alasan, kenapa. Nah nanti kalau kita itu 0 sampai 7 kurang pendidikan masalah perkara yang baik, nanti kita akan ditanya sama anak kita. Coba misalnya kita ditanya, nah, Oma itu warnanya apa ya? Coba kita jawabnya gimana itu? Oma itu warnanya apa? Kenapa muncul seperti ini? Karena kita terlambat untuk menanamkan perkara yang baik. Sehingga ketika sudah anak itu umur 7 tahun sampai 10 tahun sudah mulai kritis, baru mereka akan bertanya-tanya yang belum ditanyakan, belum dipelajari. Maka itu ketika anak itu belum kritis, dia akan menyerap saja, tanamkan perkara-perkara yang baik.
Begitu saya katakan, Bapak, Ibu, mari kita kenalkan Allah kepada anak kita. Anak itu nama Allah kita kenalkan, tentang siapa Allah. Contohnya saya contohkan lagi misalkan ya, saya contohkan. Ketika kita jalan di sebuah tempat, di bawah pohon misalkan, ada daun jatuh. Itu momen pendidikan itu sebenarnya. Momen pendidikan itu banyak sekali. Coba misalkan daun jatuh, ayo anak lihat itu daunnya jatuh. Kemudian kita bicara, nah dalam Al-Quran Allah itu berfirman, wa ma tasqutu min waraqatin wala habatin fi dhulumatil ardi wala rabbin wala yabisin illa fi kitabim mubin. Daun yang jatuh ini Allah itu mengetahui loh nak. Jika kita di hutan banyak pohon, setiap ada satu helai daun yang jatuh, Allah itu tahu semuanya loh. Karena itu mesti kata, Masya Allah, hebat berarti Allah. Allah itu memang hebat, luar biasa, Allah tahu semuanya. Kita bawa ke situ, kita kenalkan nama Allah, sifat Allah, dan itu memang kreatif. Nah, saya katakan pendidik itu harus kreatif. Kemudian ketiga, memperhatikan akan kebesaran penciptaan Allah dari langit, bumi, dan segala isinya. Itu siapa? Orang itu kalau memiliki benda, barang yang hebat, dia mesti akan bangga dengan yang menciptakannya. Maka kita bawa. Oleh karena itu saya katakan, dalam pendidikan kita itu, ajaklah anak itu atau berikan waktu untuk anak untuk bermain-main. Bermain-main, tapi bukan main-main yang kosong. Contohnya gini, anak kita ajak ke pantai, anak itu kita ajak ke gunung, kita ajak sering, saya katakan seringlah bersama anak untuk membersamai mereka dalam permainan mereka. Tetapi di situ masuk pendidikan. Contohnya gunung, kita akan Masya Allah gunung itu besar ya nak, besar sekali, kayak kita coba kita lihat Masya Allah besar sekali. Siapa yang menciptakan nak? Yang menciptakan ini Allah semuanya loh. Berarti Allah ketika menciptakan Allah hebat enggak? Nah, kita bawa di situ. Kita ajak anak itu ke pantai. Jadi perhatikan di sini maksudnya, kalau anak itu kita ajak bermain-main, masukkan sisi akidah. Jangan cuma mainan kosong saja, main pulang, main pulang, main pulang. Bukan. Tapi ketika main itu diajak dialog, siapa yang menciptakan ini? Allah ketika menciptakan seperti itu kayak gini, kita gambarkan. Oh, itu kita perhatikan coba firman Allah Ta'ala, Inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil laili wan nahari la ayatin li ulil albab. Sesungguhnya pada pencipta langit dan bumi dan apa yang ada di dalamnya itu ada tanda-tanda bagi orang yang berakal. Siapa mereka? Orang yang terus mengingat Allah Ta'ala. Kalau dia itu sudah tahu kehebatan Allah dalam menciptakan alam semesta, dia nanti akan berdoa Rabbana, 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 Rabbana. Itu dalam Al-Quran disebutkan seperti itu. Kita cepatkan. Kemudian yang keempat, seringlah menyebut nama Allah Ta'ala. Nama Allah itu harus sering terdengar oleh anak. Anak itu kalau sudah sering mendengar nama Allah, Allah itu bukan sesuatu yang asing. Sehingga kalau misalkan ada kejadian, jeder, jatuh, Subhanallah, Allahu Akbar, Masya Allah. Jadi sering kalimat-kalimat seperti itu muncul. Kalau mau makan, baca Bismillah. Ketika sudah selesai, baca Alhamdulillah. Terus nama Allah, Alhamdulillah, Subhanallah, La ilaha illallah. Terus ini terdengar oleh telinga anak kita. Contohnya kalau kita mau musafir, saya kalau musafir naik mobil bareng sama keluarga itu, saya mengatakan, ayo anak-anak kita berdoa dulu sama Allah Ta'ala yuk supaya kita selamat. Doanya apa? Baca Subhanallah sakhkhara lana hadza. Terus Subhanallah, Alhamdulillah, La ilaha illallah. Itu sering kita dengarkan. Anak kalau mau makan, nah sebelum kita baca makan, baca Bismillah dulu yuk. Bismillah. Lafaz seperti itu seringlah kita lontarkan ke telinga anak kita, sehingga nanti anak kita itu akan biasa mendengar kalimat Allah Ta'ala. Kemudian terakhir, cepat lakukan pendekatan dengan dialog iman dan ceritakan tentang kebesaran Allah dengan Al-Quran. Misalkan gini, ceritakan anak itu tentang kisah-kisah Nabi. Contohnya misalkan gini, kita duduk anak kita itu, nah ayo nak ceritakan nak. Ini saya maaf ini kalau saya kalau manggil anak saya itu panggilannya nak. Ya silakan kalau manggil anak dengan sebutan apa saya terserah. Kalau saya manggil anak saya kan nak ayo duduk, tak ceritakan kisah tentang lautan yang terbelah. Oh duduk itu anak saya gitu. Nah kita buka mushaf Al-Quran surat Toha misalkan atau surat apa, cerita Nabi Musa. Coba Allah Ta'ala berfirman, Nabi Musa itu dikejar sama Fir'aun, kemudian dilempar tongkatnya terbelah lautan. Wah itu sama sekali cerita itu. Masya Allah, berarti luar biasa ya lautan bisa terbelah.
coba lagi, cerita lagi besoknya, cerita Nabi Yusuf, cerita Nabi Nuh, cerita Nabi ini, sampai hafal anak itu. Ketika anak itu sudah hafal, suatu ketika coba bayangkan, ini yang pernah saya lakukan sendiri di keluarga saya itu, sampai anak saya itu, suatu ketika, saya pun nggak tahu juga, sholat, jadi bawa baju sholat, ketika sholat ngambil mushaf Al-Quran, adiknya dipanggil sini, nek sini, buka, nggak tahu buka mushaf apa, ini ceritanya Nabi Musa itu gini, bisa. Subhanallah, sampai ketika saya itu megang Quran, itu diambil sama anak saya. Anak saya bilang, bah, ayo coba bukakan ceritanya Nabi Yusuf. Saya buka, saya ceritakan. Anak saya terkena sampai minta mushaf. Ini apa? Ini ceritanya apa? Terus dia itu cinta sama Quran. Kenapa? Karena kita nggak usah bangga dulu dengan hafalan anak kita. Biarkan anak saya belum hafal Quran. Anak saya belum bisa baca Quran. Tapi pendekatannya lewat hati dulu, sampai dia itu cinta sama Quran, cinta sama Allah. Nanti Al-Quran akan menjadi pedoman hidup dia seumur hidup dia. Contohnya saya contohkan ya, ini terakhir, waktunya sudah habis, ini terakhir. Di kita itu, di tempat kita di Indonesia itu, orang itu minat bacanya tinggi sekali di Indonesia itu, tapi daya bacanya nggak ada. Paham ya ucapan itu ya? Contohnya apa? Orang kalau buka HP bisa berjam-jam, orang rapat saja semuanya buka HP semuanya. Berarti apa? Minat bacanya kan tinggi, tapi kalau ada tulisan yang panjang mesti dilewati. Kita itu penasaran sama baca, tapi kalau sudah ketemu sama buku besar, lemes semua kita itu. Berarti kita itu punya minat baca, tapi dayanya, kekuatannya nggak ada. Kenapa seperti itu? Karena kita itu tergesa-gesa mengambil hasil. Anak kecil-kecil sudah dipaksa membaca. Beda dengan negara-negara maju sekarang. Negara-negara maju sekarang seperti Finlandia, Jepang, itu mereka bukan anak itu dipaksa untuk membaca, bukan, tapi dirangsang. Anak itu dirangsang. Kalau sudah terangsang, anak itu akan baca sendiri. Bagaimana caranya? Terus sering dibacakan cerita, terus seperti itu. Anak itu nanti ketika sudah tertarik, dia akan belajar sendiri. Di sekolah saya itu, anak itu nggak diajarin, Charles itu nggak diajarin. Terus bagaimana caranya? Caranya guru itu sering buka buku, cerita, di bawah pohon, cerita, buka buku, sampai akhirnya anak itu sudah pada bisa baca sendiri. Sampai kita kaget, dari mana? Siapa yang ngajarkan mereka? Nggak ada yang ngajarkan mereka. Tidak ada yang ngajarin mereka. Mereka itu suatu ketika ada satu anak yang kita didik itu, dia itu bawa buku, minta sama kakaknya, Kak, tolong ceritakan ini. Ceritakan sama kakaknya, besok itu lagi, sampai kakaknya bilang, bosan saya kamu minta terus membacakan, kamu belajar sendiri aja. Gara-gara ucapan itu, akhirnya dia itu membaca sendiri. Dan subhanallah, kita nggak usah takut anak itu nggak bisa baca, nggak bisa nulis. Cari itu gampang. Yang penting itu dirangsang, dia itu cinta sama baca, cinta sama ilmu agama. Kalau dia sudah cinta sama ilmu agama, dia itu nanti akan menjadi pembelajar yang tangguh. Nggak usah kita itu memaksa belajar ini, dia nanti akan belajar sendiri. Maka itu pendidikan hati, sering diadakan dialog masalah Al-Quran, sampai anak kita itu cinta sama Quran. Kalau anak kita salah cinta sama Quran, kita itu nggak usah maksa kita ngafal Quran, dia sendiri akan ngafal. Kita nggak usah maksa dia sampai kita buat jadwal untuk baca Quran, dia nanti akan baca sendiri. Sampai ini di sekolah saya itu, sekolah saya baru setahun setengah berjalan. Saya kemarin ketika sudah setahun berjalan itu, saya bilang sama wali murid tolong berikan testimoni. Yang baik tolong ceritakan, yang buruk ceritakan. Saya ketika membaca itu sampai nangis saya itu. Ada seorang wali murid itu bercerita gini, Ustaz, anak saya itu kalau saya antar ke sekolah, di motor itu mesti baca Quran terus, surah pendek yang dia bisa, Al-Fatihah, Qul Huwallahu Ahad, tapi diulang-ulang. Sampai akhirnya saya tanya, Dek, kamu kok baca Quran itu ngapain? Apa jawaban dia itu? Mi, saya itu cinta sekali sama Quran. Coba kan, anak sudah bisa ngomong seperti itu kelas 1 SD. Walaupun sekolah kita jauh sama sekolah yang lain untuk urusan syariatnya, yang lain sudah hafal sekian, kita nggak ada hafalan. Dan hafalan yang ada itu cuma malah saja. Sampai ada anak autis di sekolah kita itu, anak autis. Dia itu dikasih uang jajan sama ibunya itu, sama dia rupanya dikumpulkan. Anaknya autis. Dikumpulkan, ketika ibunya itu hamil mau melahirkan, uangnya itu dikasih ke ibunya, resek, yaitu plastik.
dikasih mie, saya hanya bisa membantu ini saja nih. Akhirnya ditanya sama ibunya, dari mana kamu dapat ini? Setiap saya dapat uang saku itu saya tabung untuk membantu Umi. Luar biasa. Jadi yang digarap itu hati. Orang kalau sudah hatinya kena, syariatnya akan berjalan. Maka itu sistem pendidikan harus kita rubah arahnya. Jangan syariat dulu yang kita dominankan, tetapi hati dulu yang kita dominankan. Walaupun syariat mungkin kalah dengan yang lain, gak ada masalah. Nanti kita lihat ketika sudah balik, kita akan memanen hasil syariat itu nanti kalau anak itu sudah masuk ke masa baliknya. Ya, sudah selesai pembahasan kita. Secara ringkas, alhamdulillah, tentang cinta kepada Allah kita tanamkan dalam diri anak kita. Sebenarnya bukan kita tanamkan, tapi kita rangsang. Jadi kalimat tanam itu sebenarnya kan nggak tepat kalau konsep kita. Kenapa? Karena kita katakan tadi anak itu dilahirkan sudah cinta sama Allah Ta'ala, sehingga perlu dirangsang saja, ditumbuhkan. Jadi bukan menanamkan, tapi menumbuhkan rasa cinta dalam diri anak. Menumbuhkan berarti sudah ada, bibit cinta itu sudah ada, bukan ditanam, tetapi ditumbuhkan. Gimana nih? Langsung tanya jawab. Ini mau tanya jawab langsung apa? Atau kalau yang ada tanya jawab langsung, dialog lebih asik. Ya betul. Ada mic-nya. Kalau mau langsung lebih asik langsung, karena ini masalah praktek, terkadang masalah aplikasi, penerapan. Bismillah. Ustaz, Masya Allah, Bismillah, ya Ustaz ya, ilmunya. Jadi sebenarnya pengen tadi Ustaz menyampaikan ya bagaimana kita membuat anak ini bisa cinta kepada Allah. Ya. Dan memang salah satunya tadi juga Ustaz menyampaikan bagaimana seorang penuntut ilmu itu adab dulu dipelajari baru ilmu gitu. Nah ini juga jadi fenomena ya untuk anak-anak kita semua Ustaz. Bahwa memang terkadang kita sebagai orang tua tuh lupa untuk menanamkan adab terhadap anak-anak kita gitu. Salah satu mungkin kita tahu ada satu kasus yang baru-baru ini terjadi tentang bagaimana seorang murid itu menganiaya gurunya sampai akhirnya qadarullah meninggal. Nah ini mau tanya sama Ustaz, kenapa nih Ustaz fenomena ini bisa terjadi dan bagaimana kita sebagai orang tua bisa menanamkan adab terhadap anak kita Ustaz, sehingga dia bisa menghormati orang tua termasuk gurunya, karena guru kan bukan hanya kita memang sebagai orang tua adalah guru yang terbaik gitu ya Ustaz ya, insyaallah. Tapi ketika dia di luar sana ketemu dengan gurunya, termasuk itu kan jadi orang tuanya juga Ustaz. Itu bagaimana agar dia bisa menghormati gurunya dan bagaimana Ustaz melihat fenomena yang kasus kemarin itu Ustaz. Jazakallah ya Ustaz. Ya jadi gini, dalam pendidikan kita itu sekarang pendidikan moral itu sudah gak ada. Dan itu yang terjadi. Pendidikan adab, pendidikan moral itu paling penting. Bahkan sekarang di negara-negara maju pendidikan di Eropa, mereka mengakui bahwasanya pendidikan terbaik itu adalah dari moral. Pendidikan dari luar, yaitu pendidikan yang orang itu bisa berkebaikan, menuju kebaikan karena dorongan luar, itu cuma 40% saja. Tapi kalau dorongan itu dari dalam sendiri untuk berbuat baik itu sampai 70-80%. Sugesti hati yang mendorong kita itu untuk berbuat kebaikan. Nah sekarang penanaman adab kita itu terlalu gampang. Maksudnya gampangnya apa? Adab itu sekarang itu hanya wawasan. Contohnya saya contohkan ya, bakti sama orang tua. Anak kita hafal semuanya bes. Anak kita paham tentang bakti sama orang itu wajib, tapi nggak pernah ditanamkan, nggak pernah dijadikan sebagai budaya. Maka pendidikan adab itu, perhatikan, pendidikan adab itu harus mencapai budaya. Membiasakan, setelah membiasakan jadi budaya. Contohnya saya contohkan, kita ingin memiliki sebuah masyarakat yang dia itu mencintai hidup bersih. Hidup bersih itu harus jadi budaya adab Islam. Tapi terkadang hanya wawasan, kita disuruh menghafal hadis, itu aja. Tapi menanamkan nggak pernah kita bawa anak itu ke jalan. Ayo kita mungut sampah sekarang. Nggak pernah. Cinta sama orang tua. Kita cuma dikasih teori. Apakah kita praktekkan? Anak itu dilatih, nak kalau kamu ketemu sama orang tua, kamu seperti ini. Ayo kita contohkan dulu. Orang tuanya itu contohkan dulu seperti itu. Kalau ketemu sama orang yang lebih tua, seperti ini, seperti terus dan itu terus. Setelah kita contohkan, kemudian kita lihat terus bagaimana hasilnya terus kita tahu.
Ya itu kita petakan dulu hasilnya itu kayak apa. Terus dan itu bisa mungkin anak itu sampai menjadi adab yang baik itu sampai 10 tahun, 30 tahun. Ini nggak sembarangan. Menanam adab itu lebih penting daripada menanam syariat. Adab sama guru sekarang sudah hilang. Zaman dulu misalkan, kalau ada anak nakal itu dipukul sama gurunya itu orang tuanya senang. Zaman sekarang sudah berubah. Ya kan? Anak dipukul sama gurunya, bapaknya marah-marah sekarang. Gurunya mah diajar sama bapaknya. Ini terjadi, ini fenomena terjadi seperti ini. Oleh karena itu, penanaman adab itu zaman sekarang sudah hilang. Sekarang sudah hilang. Maka dari itu, pendidikan Islam itu harus kembali lagi menanamkan adab. Jangan anak itu dipaksa untuk wawasannya lebih banyak. Sebenarnya gini, kalau saya katakan, anak yang nakal sampai anak yang mengajar gurunya itu sebenarnya anak itu menjadi korban pendidikan. Coba perhatikan dari zaman saya ya. Anak-anak yang nakal itu sebenarnya dia itu menjadi korban pendidikan. Kenapa menjadi korban pendidikan? Karena anak itu dipaksa bukan sesuai dengan kelebihan dia, kekuatan dia. Bagikan, saya tahu kan ya, ini tapi contoh biasa. Bagikan monyet disuruh naik sepeda. Bisa nggak? Bisa, tapi stres hidupnya. Ketika lantainya dibuka langsung lari dia. Kita itu harus tahu bahwasanya anak itu Allah berikan kekuatan di mana. Jika seandainya anak itu kekuatannya pada hafalan Quran, disitulah pendidikannya. Anak kita itu jalannya kemana? Ada anak yang jalannya itu berdagang. Sudah kita kuatkan perdagangannya. Nah kalau kita kan enggak, anak itu suruh semuanya harus bisa. Itu yang membuat anak itu stres dalam pendidikan. Ketika sudah stres, meluapkan sakit pendidikannya itu, racunnya itu nanti dengan kenakalan. Sehingga sebenarnya kenakalan anak itu sekarang atau kenakalan remaja itu sebenarnya racun-racun pendidikan yang harus dikeluarkan. Jika seandainya sistem pendidikan itu dengan sistem yang simpel, gampang, nah kamu itu kekuatannya itu kayak gini di sini, sudah kamu belajar ini saja. Yang lain itu sebagai tambahan saja, nggak usah dipentingkan. Insya Allah itu anak itu gampang belajar. Kita di pondok kita misalkan ya, kita punya pondok itu, anak yang masuk itu langsung kita petakan bakatnya. Diajak dialog, kamu itu contohnya kemana? Oh contohnya ke sini, udah kamu belajar ini saja. Yang ini nggak usah dipelajari. Sehingga anak itu belajar itu nggak usah banyak-banyak. Yang penting adabnya diperbaiki, imannya diperbaiki, ilmunya dipelajari sesuai dengan bakat dia saja. Nah, kalau di kita, masya Allah, anak kita Superman, super semuanya harus menguasai ini, semuanya diujikan dan semuanya harus bagus semuanya. Nah itu yang menghancurkan itu konsep seperti ini. Paham ya? Oleh itu, mari kita didik anak kita menjadi adab. Misalkan di tempat kita, itu nggak ada namanya PR itu baca menjawab, nggak ada. PR-nya apa? Nah, PR-nya besok kamu bikinkan teh bagi orang tua. Bangun tidur, orang tua itu bangun sudah ada teh. Nah, nanti anaknya bikin. PR-nya sampai sebulan, sampai jadi budaya. Nanti setelah 1 bulan ditanya, setelah PR-nya selesai masih dikerjakan nggak? Masih Ustaz? Ya sudah jadi budaya. Nah PR-nya seperti itu. Contohnya PR-nya, nah PR-nya kamu nanti kalau sudah pulang langsung tanya sama umimu, Mi perlu bantuan apa? Nah PR-nya kayak gitu. Berapa PR-nya? 1 bulan. Setiap datang ketemu uminya bilangnya, Mi kamu butuh bantuan apa dari saya? Sampai jadi budaya. Nah, jadi menjadikan adab sebagai budaya sampai kalau sudah jadi budaya itu kan dia kalau tidak menjalankan itu kayak ada yang kurang dalam hati dia. Nah itu berarti sudah adabnya sudah hebat. Contohnya lagi, PR-nya nanti pulang dari sekolah ke rumah itu bawa plastik untuk ngambil sampah. PR-nya kita kayak gitu. Jadi anak-anak kita itu kadang kotor-kotor anak kita itu. PR-nya seperti itu. Setiap hari PR-nya seperti itu. Sampai apa? Sampai 1 bulan. 1 bulan setelah itu selesai PR-nya, dipantau lagi gimana hasilnya. Kalau sudah tidak ada PR, kalau masih belum menjadi budaya dia tinggalkan, langsung kita nasihati lagi satu persatu sampai dia itu kalau lihat sampah langsung membersihkan dengan hati dia. Nah itu PR-nya kita seperti itu. Wallahu a'lam. Gimana, ada lagi pertanyaan Lesan? Nah ini pertanyaan tulisan. Bagaimana cara mengajar anak biar mau sholat di masjid sedangkan anak tersebut melihat ayahnya nggak mengerjakan sholat? Nah ini pendidikan di kita itu fenomenanya kebanyakan kayak gini. Jadi gini, sekarang anak itu umurnya berapa dulu? Kita itu terkadang kelirunya kita yang terlalu tergesa-gesa. Allah mewajibkan atau memerintahkan anak sholat itu umur 7 tahun baru diperintahkan. Terkadang umur 5 tahun sudah diperintahkan untuk sholat anak kita itu.
Itu yang terjadi. Kemudian kalau anak ke masjid harus diem, harus sopan, harus ini. Wong Nabi Muhammad saja Shallallahu Alaihi Wasallam itu ketika ke masjid bawa cucunya Hasan, itu Rasulullah sujud, cucunya itu naik ke punggungnya Rasulullah jadikan kuda-kudaan. Itu yang terjadi. Makanya itu kalau kita mau mendidik anak supaya cinta masjid, kita harus rela berkorban. Masjid itu kayak tempat bermain. Banyak takmir masjid itu nggak siap. Itu yang terjadi. Sampai ada beberapa masjid itu nggak boleh anak kecil masuk masjid. Allahu Akbar. Terus kapan anak kita mau cinta sama masjid? Rasulullah ketika sholat mau baca bacaan panjang, Rasulullah mendengar tangisan anak bayi. Rasulullah cepatkan. Ketika sudah cepat, apa yang beliau kerjakan? Beliau tidak memarahi ibunya. Tidak. Beliau tidak memanggil bapaknya. Mana bapaknya? Sini. Anak masih kecil bawa ke masjid, ganggu orang sholat saja. Tidak. Rasulullah mengatakan, saya cepatkan bacaan sholat saya. Saya tahu ibunya masih nggak konsentrasi sholatnya. Nah, jadi seperti itu. Kalau kita pengen anak cinta ke masjid, masjid itu harus menjadi tempat bermain paling indah bagi anak. Nah, berarti bagaimana caranya? Takmir masjid harus membuka hati bagi anak, biarkan anak itu bermain. Saya itu sudah sering bawa anak. Kalau anak saya pengen ke masjid, saya ajak. Kalau tidak, enggak saya ajak. Di masjid ramai, mesti dimarahi. Saya sholat ke masjid ini sama anak, dimarahi, pindah masjid ini. Masjid ini dimarahi, pindah lagi. Di Indonesia itu tempat paling menyeramkan bagi anak itu masjid. Pikirannya, oh nanti kalau anak sudah dewasa mesti akan cinta masjid. Masjid itu nggak ada yang indah. Apa keindahan masjid? Daripada masjid mending main game. Ya, anak kalau sudah dewasa dia sudah memilih mana yang indah itu mana. Maka sebelum dia itu berpikir, jadikan masjid itu tempat paling indah bagi anak. Maka itu bagaimana anak itu sampai dia itu mencintai masjid daripada rumahnya sendiri. Itu zaman Rasul seperti itu. Abdullah bin Umar itu cerita, saya itu lebih suka tidur di masjid daripada rumah saya. Bagaimana caranya? Caranya memang masjid itu kayak tempat bermain bagi anak. Makanya kalau kita itu anak itu belum masa untuk diajak keluar rumah, 7 tahun, 10 tahun, maka jangan dipaksa dulu. Kalau sudah seperti itu, sudah 7 tahun, 10 tahun, kalau anak belum mau ke masjid, maka memang orang tuanya harus berperan. Orang tua, yang paling pertama pendidikan anak itu orang tua. Bagaimana kita mau menjadikan anak kita itu rajin ke masjid kalau bapaknya saja nggak rajin? Kita pengen anak kita nggak merokok, nah kamu jangan merokok, tapi bapaknya ngomong sambil rokokan. Lu percuma ngomong seperti ini kan bro? Itu yang fenomena terjadi. Oleh itu gagal pendidikan itu karena biasanya orang tua yang gagal. Oleh itu kata Imam Al-Bayyani, perhatikan ucapan beliau. Nanti yang Allah tanya pertama kali itu bagaimana kerjaan tanggung jawab bapak kepada anak lebih dahulu daripada tanggung jawab orang anak kepada orang tua. Gimana? Paham ya ucapan ini ya? Jadi ini ada anak, ada orang tua. Anak wajib berbuat bakti sama orang tua. Orang tua wajib mendidik anak. Nah, pertanyaan di sini, yang pertama kali ditanya itu siapa? Yang pertama kali ditanya itu adalah orang tua kepada anak, bukan anak kepada orang tua. Memang anak itu akan diminta pertanggungjawaban masalah bakti dia kepada orang tua, tapi orang tua pertama kali ditanya tentang bagaimana mendidik anaknya. Bagaimana cara mengajarkan anak belajar untuk patuh kepada perintah Allah dan Rasulnya, sedangkan ilmu saya tentang agama itu baru sedikit. Nanti kan di sini saya tadi menyebutkan bahwa guru terbaik itu orang tua. Bukan orang tua itu harus menguasai semua ilmu, bukan. Kalau orang tua itu menguasai semua ilmu, ibunya Imam Syafi'i pun nggak bisa. Orang tua itu, pendidik itu hanya menjadi fasilitator saja. Itu namanya pendidik. Jadi pendidik itu apa saya? Saya itu hanya menumbuhkan, kayak petani. Petani itu tugasnya hanya menanam, merawat, merangsang sampai berbuah. Itulah namanya pendidik. Bukan saya yang ngajari semua ilmu. Kalau saya ngajari semua ilmu, siapa yang punya ilmu semuanya? Ya kan? Hanya Allah Ta'ala. Oleh karena itu orang tua itu maksudnya dia yang menumbuhkan cinta sama ilmu. Dia itu menumbuhkan anak itu bakatnya ditumbuhkan, cinta sama Allah ditumbuhkan. Kalau sudah tumbuh, cari mentor-mentoring yang siap untuk mendidik anak kita. Imam Syafi'i itu berhasilnya karena ibu. Ibunya Imam Syafi'i luar biasa. Banyak kita itu sering sekali pengen anak kita kayak Imam Syafi'i, tapi ibunya nggak pernah mencontoh ibunya Imam Syafi'i. Ini yang terjadi. Saya pengen anak saya itu kayak Imam Syafi'i. Umur 7 tahun sudah hafal Quran. Pertanyaan, loh ibu sudah bisa menjadi ibunya Imam Syafi'i atau belum? Anaknya
anaknya saja yang dituntut, tapi orang tuanya nggak bisa seperti ibunya Imam Syafi'i. Nah, maka ibunya Imam Syafi'i itu hanya mengarahkan, nah kamu sekarang belajar ke sana, tak biayai semuanya. Terus dimotivasi. Ketika Imam Syafi'i itu bawa pulang, bawa ini, sampai rumahnya penuh. Apa nasihat ibunya? Nah, ilmu itu bukan yang kayak gini. Apa yang kamu tumpuk di kamar kamu itu bukan ilmu. Ilmu itu yang kamu hafal di hati kamu. Langsung dihafal semuanya. Bahkan Imam Syafi'i itu ketika belajar itu, dia itu kalau belajar itu nggak punya kertas, nggak punya pena karena orang miskin, kan anak yatim. Dia itu kalau menulis, bagaimana cara menulisnya itu? Menulisnya itu di tangan. Jarinya itu dimasukkan ke lidah, dibasai kemudian ditulis. Sampai sebenarnya itu jijik sama Imam Syafi'i. Maka ditanya Imam Syafi'i, masih kecil Imam Syafi'i, ditegur sama Imam Malik. Syafi'i, kenapa kamu kok seperti ini ketika belajar? Ini pendidikan, yaitu ini majelis ilmu. Jangan kamu sia-siakan dengan bermain-main air ludah seperti ini. Apa kata Imam Syafi'i? Baik guruku, saya orang miskin. Bapak saya sudah meninggal dunia ketika saya 2 tahun. Saya dirawat sama ibu saya. Ibu saya memberikan motivasi terus saya untuk belajar. Tapi ibu saya orang miskin. Saya itu hanya bisa nulis itu dengan air ludah saya. Saya tulis, saya baca, saya hapus lagi. Saya tulis lagi, apa yang ucapan saya tulis, kemudian saya hapus lagi. Saya kalau pengen mengulangi ucapan engkau guruku dari mukadimah sampai terakhir, akan saya ulangi dari awal. Saya nggak ketinggalan satu huruf pun. Nah, siapa yang bisa menaklahkan seperti itu? Ibunya. Maka dari itu, bapak ibu itu hanya bertugas itu merangsang saja. Kalau sudah terangsang anak itu, sudah cinta belajar, berikan kepada orang yang bisa mengajarkan. Nah, caranya seperti itu, bukan kita yang ngajari terus. Sampai kapan kita bisa mengajari? Gimana bisa dipahami ya? Jangan sampai nanti kita keluar dari sini, aduh pusing saya, ikut parenting nggak usah obroni, bebannya sebagai orang tua, kok masya Allah semuanya dilimpahkan ke orang tua semuanya. Loh saya bisa apa nanti sih kerjanya gimana? Oh enggak, bukan Anda yang mendidik ilmu, itu bukan Anda yang merangsang. Anak itu dirangsang untuk cinta sama Allah, cinta sama Quran. Kalau sudah cinta sama Quran, Anda nggak bisa ngajari, cari orang yang bisa mengajar. Tetapi untuk menanamkan rangsangan ini, itu orang tua. Nah, baru setelah itu orang tua mencarikan siapa pengajar yang terbaik. Ada pertanyaan lagi ya? Yang langsung. Lingkungan adalah salah satu faktor yang mempengaruhi anak kita untuk mencintai Allah. Bagaimana cara mengajarkan anak kita untuk lebih cinta Allah, tetapi teman-teman di lingkungannya masih suka berbicara kotor, melawan orang tuanya, lingkungan yang tak bagus. Perhatikan ini penting. Masya Allah, pertanyaan sangat bagus. Terkadang, ini perhatikan ucapan saya, karena ini dirasakan oleh banyak dari teman-teman kita. Terkadang kita itu kalau ketika melihat lingkungan kita yang rusak seperti ini, zaman yang perlu kerusakan seperti ini, akhirnya kita itu rasa takut berlebihan. Ketika sudah rasa takut berlebihan, akhirnya anak kita itu kita proteksi. Anak kita itu kita kasih memisah dengan dunia. Jadi kita kasih diprotek. Ya maksudnya memang dijauhkan dari dunia. Anak kita jangan keluar, anak kita jangan gaul sama orang lain. Terus anak di rumah saja, pulang rumah. Jangan sampai kenal sama teman-teman yang jahat. Rasa takut berlebihan, akhirnya apa? Anak itu diprotek terlalu berlebihan. Akhirnya anak itu nanti ketika sudah dewasa, keluar dunia hancur. Oleh karena itu perhatikan, pendidikan itu bukan memprotek anak, tetapi pendidikan itu adalah memberikan imunitas moral kepada anak. Gimana? Pahami ucapan saya? Pendidikan itu bukan mensteril anak dari dunia, tetapi pendidikan itu adalah melatih supaya anak itu punya imunitas terhadap dunia. Gimana? Paham ucapan saya? Anak itu ketika umur 10 tahun, dia mesti akan bermuamalah, bersosial dengan orang lain. Tidak ada manusia yang hidup sendiri, dia mesti butuh teman. Nah, teman anak kita kayak gini kondisinya. Kalau kita bisa mengarahkan kepada anak kita teman-teman yang baik, juara, hebat. Nah, terus kalau nggak bisa, terus bagaimana? Anak kita di luar kita seperti ini. Maka yang pertama, anak-anak tetangga kita juga harus kita didik juga. Misalkan kita ajak ke rumah, ayo mainan di rumah saja daripada di luar rumah, mainan bareng-bareng. Setelah itu mulai kita masukkan pendidikan kepada anak-anak tetangga-tetangga yang orang tuanya nggak pernah mikir pendidikan kepada anak mereka. Itu maksudnya kalau anak kita itu punya komunitas, jangan anak kita dijauhkan dari komunitas itu. Jangan
biarkan anak kita bersama komunitas itu, tapi komunitas itu yang kita arahkan. Ini yang pertama. Yang kedua, jika anak itu pulang bawa racun-racun komunitas, ngomongnya kotor, demikian juga yang lainnya, jangan kita marahi, jangan kita protek terlalu tinggi, tetapi anak itu dijelaskan, Mak, ucapan seperti ini kurang bagus. Maka nanti kalau kamu itu bergaul sama teman-teman kamu, ada anak yang ngomong seperti itu, tolong dinasihati, bilangnya sama dia, teman-temanku ini ucapan gak bagus seperti itu. Dan insya Allah bisa, insya Allah bisa. Anak kita kalau kita jauhkan dari komunitas, dari pergaulan dengan orang lain, gak akan bisa. Anak kita itu orang sosial. Nanti ketika sudah masanya anak kita akan keluar dari rumah, bermuamalah sama orang lain. Maka yang terbaik ketika nanti dia akan keluar, berikan imunitas moral yang tinggi. Ketika sudah dapat seperti ini, langsung kita berikan filternya. Ketika dia sudah bermuamalah sama orang lain, dia itu sudah bisa memilih-milih mana yang baik dan mana yang buruk. Kenapa? Anak kita yang mengajarkan. Banyak di antara kita itu karena rasa takut yang berlebihan, akhirnya anak itu dikungkung dalam rumahnya, nggak boleh bergaul sama masyarakat. Tapi ketika sudah dewasa, yang mengharuskan dia itu untuk bermuamalah, bersosial dengan orang lain, akhirnya anak kita itu nggak punya imunitas moral. Yang terjadi apa? Anak kita akan tenggelam. Ketika datang racun-racun, ucapan kotor, muamalah yang jelek, anak kita nggak bisa memfilter. Gimana, paham ya? Bisa dipahami ya? Saya punya anak saya mau 5 tahun itu sudah mulai bermuamalah sama tetangganya itu anak-anak kecil sama. Saya katakan sama anak saya, sama komunitasnya itu, kalau mau bermain mending di rumah kita aja, bebas. Tapi di situ anak saya didik. Jadi kita itu harus bisa mendidik lingkungan atau komunitas anak kita. Jangan dijauhkan. Kita didik komunitasnya. Setelah itu, ketika anak kita itu dapat ucapan-ucapan yang kotor, saya jelaskan. Akhirnya anak kita itu sudah bisa memilih-milih. Sampai suatu ketika itu anak saya ngomong, "Bah, saya malas bergaul sama si A itu." Nah, kenapa? Ucapannya kotor, nggak senang saya kalau ngomong kayak gini. Itu sudah bisa anak kita itu. Umur 5 tahun sudah bisa seperti itu. Kenapa? Anak kita terus memberikan imunitas. Jangan kita itu menyalahkan anak kita, menyalahkan orang lain. Yang penting kalau ucapan seperti ini, nah ini nggak baik. Yang baik ucapannya seperti ini. Dan insya Allah anak kita itu bisa. Oleh karena itu maksudnya, memang teman itu sangat penting. Tetapi bukan berarti anak itu dijauhkan dari teman. Biarkan anak kita itu bermuamalah sama orang-orang, tetapi kita berikan imunitas moral yang tinggi. Nah, bagaimana cara anak yang sudah balik tapi belum cinta sama Allah? Apakah anak itu bisa dirubah akhlaknya? Jadi gini, menjadikan anak yang rusak itu lebih berat daripada menjadikan anak itu baik. Ini enggak ucapan saya. Berarti yang saya tanya ibu-ibu, menjadikan anak itu rusak itu lebih susah daripada menjadikan anak itu baik. Benar nggak? Kayak konsep ini konsep pendidikan ya. Kalau pandangannya bermacam-macam. Kalau kita mengatakan iya, merubah atau menjadikan anak itu menjadi anak baik itu lebih gampang daripada menjadikan anak itu sebagai anak yang buruk. Benar nggak? Coba saya ini. Ayo, saya patenkan. Merubah anak menjadi anak yang rusak itu lebih susah daripada merubah anak itu menjadi anak baik. Benar nggak? Ayo bapak-bapak, kok diam semua ini? Bingung nggak? Menjadikan anak menjadi anak rusak itu lebih susah daripada menjadikan anak itu baik. Benar nggak? Kita katakan dari awal anak itu dilahirkan baik nggak? Baik, fitrah. Anak itu kalau mati saja masuk surga itu. Berarti anak fitrahnya itu sudah baik. Karena pergaulan yang rusak akhirnya menjadi rusak. Itu kan ada dirubah. Jadi anak kita itu menjadi rusak itu kan perubahan. Dan kalau kita kembalikan lagi ke asal, anak kita itu menjadi anak yang baik lagi. Nah, terus bagaimana kalau seandainya anak itu sudah dewasa, kau belum tumbuh cinta sama Allah, belum tumbuh cinta sama belajar dan yang lainnya, maka harus di recovery istilahnya kalau kita itu, atau di tasfiyah, bersihkan lagi. Anak itu semuanya cinta sama Allah. Ada anak yang nggak cinta sama Allah Ta'ala, berarti terluka fitrahnya itu terluka. Maka orang tua harus mengobati dulu, obati dulu lukanya itu. Saya katakan misalkan semua anak itu cinta sama belajar, benar nggak? Cuma saya ini.
Semua anak itu cinta sama belajar. Contohnya misalkan kita dulu masih kecil, kita dilahirkan itu masih dalam kondisi telentang. Akhirnya kita belajar untuk merangkak. Setelah merangkak kita mau belajar untuk mulai berjalan. Berjalan jatuh. Apakah kalau pas kita jatuh dari belajar untuk berjalan itu kita putus asa? Enggak. Kita akan berjuang sampai kita bisa jalan, bisa lari. Ngomong saja kita kata ngomong ditertawakan sama banyak orang. Apakah kita malu? Tidak. Kita akan belajar sampai kita bisa ngomong. Berarti menunjukkan semua anak itu adalah pembelajar yang tangguh. Hebat anak itu. Ketika ada anak kok nggak mau belajar, berarti fitrahnya terluka. Nah, kenapa terluka? Karena keliru pendidikan. Ketika ada luka dalam pendidikan, berarti lukanya itu harus sembuhkan dulu. Sampai dikembalikan ke asal, sampai sembuh. Nah, penyembuhan luka itu dinamakan dengan tasfiyah, atau dalam istilah kerennya mungkin recovery. Diulang lagi pendidikannya. Maka mulailah orang tua itu lebih intensif lagi untuk menanamkan rasa cinta. Dengan cara apa? Yang tadi kita sebutkan tadi. Itu bagi anak yang terbaik itu anak 0-7. Kalau lebih dari itu kok belum cinta sama Allah Ta'ala, ya diulang lagi. Harus diulang dari awal. Terus diulang dari awal sampai akhirnya anak itu cinta sama Allah Ta'ala. Ini pengorbanan. Kita itu kalau memiliki orang yang sakit, dokter yang paling baik itu kalau ada orang sakit itu, orang yang sakit itu perlu hati, yaitu orang itu jangan dimarahi. Demikian juga anak itu perlu dikasih motivasi. Demikian juga kalau anak itu terluka fitrahnya, itu seperti kita itu seperti dokter berarti yang mengobati luka fitrah dalam diri anak kita. Ini sampai jam berapa? Sampai jam berapa? Hah? Berapa? 5 menit. Ini apa pertanyaan? Saya sekarang punya adik umur 5 SD. Apakah akan saya pondokkan atau tidak? Saya katakan masalah pondok pesantren ini fenomena. Karena saya juga punya pondok pesantren. Fenomena, dan orang yang sudah menjalankan fenomena ini punya pondok mesti akan tahu. Anak SD 0 sampai 7 tahun, 7 tahun sampai 10 tahun itu masanya jadi anak SD yang dia belum tumbuh rasa cinta, tumbuh kepada Allah Ta'ala, cinta sama belajar, itu masih membutuhkan orang tua. Maka silahkan ada didik sampai anak itu cinta sama pendidikan, anak itu cinta sama belajar, cinta sama Quran, baru dipondokkan. Kebanyakan kita itu yang ingin mondok itu adalah orang tuanya. Saya pernah sering tanya murid-murid yang daftar itu, saya tanya, kamu mondok, siapa yang ingin mondok? Kamu pengen mondok nggak? Anak-anaknya itu enggak. Terus kenapa mondok? Ya bapak saya maksa saya. Kebanyakan seperti itu. Sampai saya pernah dialog sama seorang orang yang pengen daftarkan ke pondok saya, anaknya itu pondok saya. Saya bilang, Pak, ini anaknya itu belum mau mondok. Enggak, Ustaz, saya pengen sekali itu anak saya itu mondok. Yang mending bapak saja mondok. Silakan mondok di pondok saya, bapaknya. Nah sekarang kebanyakan anak di pondok bukan karena keinginan anak. Ini yang menjadi misteri. Ini yang menjadi beban pondok pesantren seperti itu. Sehingga anak itu makal, anak itu nggak kawan di pondok pesantren karena pondok itu bagi anak penjara suci. Tahu nggak penjara suci ini? Saya ini istilahkan penjara suci ini. Kayak penjara bagi anak, tetapi suci karena dikemas dengan kemasan Islam. Kebanyakan seperti ini. Akhirnya anak itu makal, anak itu bagi ustadz yang di pondok tahu sekali bagaimana fenomena pondok. Akhirnya harus dirubah sistem seperti ini. Maka ditumbuhkan rasa cinta belajar, cinta sama Quran, cinta sama ulama. Kalau anak itu sudah cinta sama itu, anak sendiri akan minta mondok. Mesti anak itu akan minta mondok sendiri. Maka sekarang di pondok saya itu sekarang saya terapkan sistem seperti itu. Saya nggak terima. Jadi dialog. Anak daftar, anaknya dites. Orang tuanya didaftarkan. Jadi dialog. Jika memang anaknya nggak minat, orang tuanya minat, enggak. Saya katakan, Pak, tolong didik dulu anak Anda supaya cinta sama belajar, cinta sama ilmu, nanti bawa ke sini. Kapan saja bisa masuk. Tetapi kalau belum cinta sama ilmu, kita terlalu berat karena yang menanamkan rasa cinta itu orang tua, bukan kita. Hanya kita jadi seperti itu. Alhamdulillah, ketika anak-anak itu sudah cinta sama ilmu dan mondok, hasilnya memang luar biasa. Hasilnya luar biasa. Apalagi di pondok kita itu, kita sudah langsung pemetaan bakat. Anak masuk langsung
cari jalan kekuatan anak itu di mana? Anak, subhanallah, saya punya pondok dulu, pondok tahfidzul Quran. Pondok tahfidzul Quran itu ketika kita sama ratakan, kan sistem kita kan kebanyakan sama rata. Kita punya murid misalkan 21 kelas, yo sama rata harus semuanya belajar, sama pendidikannya. Akhirnya kita rubah sistemnya. Kita sistemnya personal. Jadi kita cari, nak, kamu itu kekuatan kamu pada hafalan, sudah kamu hafal saja. Oh, kamu kekuatannya pada perdagangan, kamu belajar ilmu agama semampu kamu, juga harus hafal Quran semampu kamu, tapi kamu kita latih perdagangannya. Alhamdulillah, Masya Allah, kita punya 5 murid di pondok pesantren itu. Jadi satu pondok kita punya murid 70 itu yang bakatnya menghafal Quran itu cuma 5 orang kok. Yang lain mumet semuanya hafal Quran karena cuma 5 orang ini jika dikasih beban hafal Quran 1 juz 1 minggu, mereka bisa 2 juz. 6 bulan bisa hafal Quran 30 juz. Sampai ustadznya yang kenal capek ustadznya, kenapa? Ketika dikasih waktu mesti mereka minta tambahan. Subhanallah, luar biasa ketika sudah ketemu jalannya dan sudah bintangnya ditumbuhkan, Masya Allah hasilnya. Oleh karena itu maksudnya di sini untuk urusan anak pondok pesantren itu harus kita banyak sisi yang harus kita lihat. Yang pertama, apakah anak itu sudah tumbuh belajarnya? Ini yang pertama. Yang kedua, apakah itu memang keinginan anak? Jadi orang tua itu harus terbuka sekarang. Anak kita itu jangan dianggap anak lagi. Anak kita itu sudah dewasa, dia itu. Diajak dialog, nak, kamu pengen apa, nak? Saya itu pengen kayak gini. Kenapa kamu pengen seperti itu? Terus diajak dialog. Sehingga biarkan anak itu yang menentukan jalan dia. Sampai mengatakan mi atau bah, saya pengen kayak gini. Oke, kalau pengen seperti itu kamu harus istiqomah. Nah, jadi orang tua itu yang memberikan seperti itu. Sampai akhirnya anak itu ke pondok. Kebanyakan itu orang tua nggak peduli dengan anak yang di pondok. Saya pernah mondok juga, saya merasakan bagaimana beratnya mondok pesantren. Orang tua harus hadir. Sehingga orang tua itu harus terus ngecek, bagaimana memberikan motivasi anak, sehingga anak itu nggak gersang hatinya. Jadi kalau anak SD yang terbaik bersama orang tua sampai umur 7 tahun itu mulai belajar, tapi yang paling dekat dulu. Yang paling dekat, konsepnya ulama-ulama salaf kan kayak gitu. Belajar sama orang tuanya dulu, ketika sudah siap baru belajar sama ulama-ulama di kampungnya sendiri. Ketika sudah kuat baru keluar kota, ketika sudah kuat keluar negara. Jadi targetnya seperti itu. Imam Syafi'i tinggal di Mekah bersama ibunya. Ketika sudah kuat belajar sama ulama-ulama Mekah. Ketika sudah kuat diambil ilmunya semuanya, belajar sama Madinah, Imam Malik. Ketika sudah kuat sama Imam Malik baru keluar negeri. Nah, jadi konsepnya itu seperti itu, bertahap sampai anak kita bisa kita lepas. Sehingga tidak sembarangan anak itu langsung kita pondokkan, setelah itu nanti pulang kita berharap menjadi ulama. Tidak bisa seperti itu. Orang tuanya juga harus melihat bagaimana potensi kekuatan anak kita. Ya, mungkin sampai di sini pembahasan kita. Mudah-mudahan bisa bermanfaat, dan ini masalah konsep pendidikan itu harus kita pelajari. Tolong Bapak Ibu, mari kita belajar lagi. Kita dulu ketika mau menikah, banyak di antara kita itu yang belajar fikih nikah. Tapi anehnya, ketika kita mau persiapan punya anak, nggak ada yang belajar konsep didik anak, itu nggak ada. Sehingga banyak kita nggak siap. Kita terkadang itu punya anak itu nggak siap. Kenapa? Karena kita nggak pernah belajar bagaimana konsep didik anak itu kayak apa. Maka dari sekarang mari kita pelajari lagi konsep kita didik anak kita itu bagaimana. Anda guru terbaik. Ya, sampai di sini kurang lebihnya saya minta maaf. Akhru dawana alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin.